Aku dan Lu Tingchen sudah menikah selama 5 tahun. Kami hidup sangat bahagia. Hidup kami sangat harmonis. Semua orang iri karena aku punya suami yang sukses. Namun tak ada yang tahu bahwa saat aku menikahinya, dia masihlah seorang pemuda yang miskin. Awalnya, tak ada satupun orang yang mendukung pernikahanku dengan Lu Tingchen. Demi itu pula, aku tidak keberatan melepaskan status putri keluarga Shen dan memutuskan hubungan dengan keluargaku. Lu Tingchen sangat lembut dan ambisius. Demi mendukung karirnya, aku mencurahkan segalanya yang kumiliki, membantu Lu Tingchen mendirikan grup Luceng, dan membantunya melewati masa sulit berkali-kali. Dunia luar hanya melihat kalau aku adalah istri direktur utama dari grup Luceng, tapi mereka tidak melihat bahwa aku yang tak pernah meninggalkannya, mendampinginya melalui masa 5 tahun yang sangat sulit ini, hingga akhirnya bisa memiliki kehidupan yang membuat semua orang iri seperti sekarang. Nyonya, kenapa hari ini pulang begitu awal? Bahkan Anda membeli bunga. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami. Masaklah lebih banyak hidangan yang disukai oleh Tingchen. Baiklah, Nyonya. Ada tamu di rumah? Dia pengasuh baru yang disewa oleh Tuan. Tidak apa-apa, aku akan pergi memeriksanya. Nyonya, Beberapa tahun tak bertemu, ternyata Xiao Bao kita sudah jadi direktur. Benar-benar hebat. Bibi Fang, aku sudah dewasa. Kenapa kamu masih menganggapku seperti anak kecil? Di hati Bibi Fang, kamu akan selalu menjadi kekasih kecil bagi Bibi Fang. Saat kamu kecil, bukankah kamu selalu merengek dan menangis, mengatakan, setelah dewasa nanti, hanya ingin menikahi Bibi Fang untuk menjadi istrimu? Bibi Fang, selama beberapa tahun sejak kepergianmu, aku sangat merindukanmu. Suamiku, siapa dia? Kenapa dia ada di kamar tidur kita? Sayang, dia adalah Bibi Fang, teman baik, ibuku semasa hidup. Baru saja kembali ke tanah air. Xiao Bao, selama bertahun-tahun ini, ternyata wanita inilah yang membuatmu terpesona. Setelah kamu pergi ke luar negeri, aku baru menikah dengan Yanxi. Sayang, jangan salah paham. Bibi Fang pulang kali ini, terutama ingin merawatku. Belakangan ini pekerjaanku sangat sibuk, dan aku butuh pengasuh pribadi. Jadi, cobalah mengerti. Terima kasih sudah merawat Xiao Bao kami selama bertahun-tahun ini. Tapi, mungkin kamu kurang memahami Xiao Bao kami. Selama beberapa tahun ini, Xiao Bao kami jadi makin kurus. Selanjutnya, biarlah aku yang merawat Xiao Bao kami sendiri. Keluarga kami tidak kekurangan pengasuh. Ini kamar tidur kami. Menurutku sebagai manusia, kamu harus tahu batasan ke mana barang-barang dan baju-bajuku. Sayang, jangan panik dulu. Ibuku meninggal lebih awal dulu, Bibi Fang yang membiayai sekolahku. Hubunganku dengannya selalu baik. Agar Bibi Fang bisa istirahat dengan nyaman, aku mengubah kamar tidur kita menjadi kamar pengasuh untuknya. Untuknya, ini adalah kamar tidur utama. Jika dia yang menempatinya, kita tidur di mana? Di rumah kita kan banyak kamar. Kamu mengalah dulu untuk sementara, tinggallah di kamar pengasuh. Tolong mengertilah. Bibi Fang adalah penyelamatku. Aku melakukan ini karena ingin menunjukkan rasa tulusku agar Bibi Fang bisa menganggap tempat ini seperti rumahnya sendiri. Aku tidak pernah mendengar ada pengasuh tinggal di kamar utama, sedangkan pemilik rumahnya pergi tidur di kamar pengasuh. Lu Tingchen, menurutmu apakah ini pantas? Tapi, Ini cuma soal kamar, tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Xiao Bao, sudahlah. Jika dia ingin menempatinya, biarkan saja dia menempatinya. Kamu tahu kan, selama kamu baik-baik saja, aku akan melakukan apapun. Bibi Fang, jangan bicara lagi. Cara licikmu ini tidak perlu kamu gunakan di depan kami. Selama bertahun-tahun ini, wanita yang ingin mendekati Lu Tingchen tidak hanya 1 atau 2 orang. Tingchen, ketulusan harus diberikan kepada orang yang layak. Hari ini adalah peringatan ulang tahun pernikahan kita yang ke-5. Aku sengaja pulang kerja lebih awal untuk memberikan ini padamu. Kalian sudah menikah bertahun-tahun, masa kamu tidak tahu kalau Xiao Bao alergi terhadap bunga krisan? Kamu memberikan ini padanya, apa kamu ingin menghabisinya? Xiao Bao, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Tingchen,
Bukankah kamu bilang di hari ulang tahun pernikahan kita, kamu hanya ingin menerima bunga krisan? Kenapa sekarang malah alergi? Aduh Xiaobao, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, ternyata kamu masih ingat bahwa aku suka bunga krisan. Apa katamu? Xiaobao, aku mengerti maksudmu. Kamu sangat merindukanku kan? Tetapi, kamu tidak perlu menyiksa dirimu seperti ini. Apa yang dikatakan itu benar? Lu Tingshen, kenapa kamu diam saja? Ya, selama bertahun-tahun ini, aku berutang banyak pada Bibi Fang. Aku hanya ingin menggunakan cara ini untuk mengekspresikan perasaanku padanya. Tapi yang paling aku cintai tetaplah dirimu. Istriku, kita satu hati. Mengertilah perasaanku. Berikan kamar tidur ini untuk ditinggali Bibi Fang. Bersabarlah sedikit. 2 hari lagi aku akan memberikan kompensasi untukmu. Kompensasi? Lu Tingshen, di mana cincinku? Maksudmu ini ya? Kulihat cincin ini tergeletak di kamar. Dan tidak ada yang mau. Lagi pula barang ini bukan barang yang berharga, kan? Lepaskan itu. Kamu. Xiaobao, aku tidak begitu mengerti. Sebenarnya apa kesalahanku sampai membuat Nona Shen marah? Sejak awal dia selalu memojokkanku. Lepaskan itu darimu. Yanxi, Bibi Fang datang ke rumah kita. Dia adalah tamu kita. Bagaimana bisa kamu menindas tamu sendiri? Aku menindasnya. Aku tahu, kehadiranku di sini tidak disambut olehmu, tapi kamu tidak perlu menindasku seperti ini. Lu Tingshen, apa kamu sudah lupa makna dari cincin pernikahan ini? Tentu saja, aku ingat. Dulu saat kita menikah, kita tidak mampu membeli cincin berlian mahal, jadi kita menggunakan ini sebagai penggantinya. Tapi Bibi Fang baru saja tiba, dia tidak tahu situasi sebenarnya. Untuk apa? Kamu meributkan tindakannya yang tidak sengaja itu. Karena ini sangat penting di dalam hatimu, ini ku kembalikan padamu. Aduh, mohon maaf sekali. Saya sudah tua, pandangan saya sudah tidak jelas. Tadi tidak sengaja menginjak. Kalau sudah tua, pergilah ke panti jompo, jangan tinggal di rumahku. Yanxi, apa yang kamu bicarakan? Xiaobao, jangan marah. Ini semua salahku. Salahkan saja aku. Aku kira Anda membiarkan saya tinggal di kamar ini. Barang-barang ini semuanya disiapkan untukku. Disiapkan untukmu. Apa maksudnya ini? Tidak serumit yang kamu pikirkan. Waktu masih sekolah dulu, aku pernah berjanji pada Bibi Fang, setelah nanti punya uang, akan membelikannya sebuah cincin. Haruskah kamu melebih-lebihkannya? Kamarku, kuberikan padanya, cincinku kupakaikan padanya. Bagimu, apakah ini semua hanya masalah sepele saja? Aku sudah bilang, ini cuma sementara, cuma menetap sementara. Sementara, apa kamu paham? Setelah dia pergi nanti, semua barang ini bukankah tetap akan jadi milikmu? Aku sudah jelaskan, begitu terang-terangan, kenapa kamu masih tidak mengerti? Dia kan bukan mau selamanya tinggal di sini. Lu Tingshen, akulah nyonya di rumah ini. Sudahlah, jangan bertengkar. Kalau di sini tidak boleh ditinggali, aku bisa pindah ke kamar lainnya saja. Xiaobao, kamu juga jangan terlalu sulit. Tunggu sebentar. Tidak ada tempat untukmu di rumahku, tapi demi Tingshen, kamu bisa menginap di hotel, tinggallah di sana sesukamu. Shen Yanxi, sudah cukup. Xiaobao, jangan marah lagi ya. Menginap di hotel juga tidak masalah kok. Hanya saja aku tidak bersamamu selama 24 jam. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Lambungmu kurang baik. Kurangi minum minuman dingin dan juga... Sudah. Jangan bicara lagi. Shen Yanxi, bisakah kamu kurangi sifat manjami itu? Bibi Fang adalah keluargaku. Kamu memintaku membiarkan villa sebesar ini kosong dan menyuruhnya menginap di hotel. Tidakkah kamu rasa itu sudah keterlaluan? Jika dia benar-benar keluargamu, aku akan menyambutnya dengan tulus. Tetapi, dia punya niat buruk, dia tidak pantas berada di sini. Dia menempuh penerbangan belasan jam, melintasi lautan untuk datang ke sini, hanya untuk memasakkan makanan untukku? Bagaimana bisa kamu bilang dia punya niat buruk? Aku berikan kamu kesempatan terakhir. Kamu yang pergi sendiri, atau aku yang minta pengurus rumah untuk mengusirmu? Yanxi, dia sangat berarti bagiku. Dia orang terpenting dalam hidupku. Kenapa kamu tidak bisa mengerti sedikit saja? Dia orang terpenting bagimu. Lalu bagaimana denganku? Kamu juga.
Tapi kalian berdua benar-benar berbeda. Kenapa kamu belum paham juga? Sudahlah, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkannya menginap di hotel. Sebenarnya apa hubungan kalian? Demi dia, kamu lebih memilih marah kepadaku daripada mengusirnya. Terserah apa yang kamu pikirkan. Aku akan mengatur tempat tinggal Bibi Fang di lokasi lain, sebisa mungkin tidak mengganggumu, dan sisanya aku tidak ingin bicara lebih banyak lagi. Mengenai kejadian hari ini, sebaiknya kita berdua sama-sama merenungkannya. Xiao Bao jangan seperti ini. Bagaimanapun dia adalah istrimu. Kamu masih belum menyesuaikan waktu tidurnya, kan? Aku akan segera meminta kepala pelayan Gao untuk merapikan kamarmu. Istirahatlah lebih awal. Aku pasti akan menjadi nyonya di rumah ini. Hanya aku yang bisa menjadi istri Xiao Bao Shen Yangxi. Kita lihat saja nanti. Malam ini masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan tidur di kantor. Nyonya, sesuai pesanan Anda, semuanya adalah masakan kesukaan Tuan. Tidak perlu kamu bagikan saja ke semuanya untuk dimakan. Nyonya, akhir-akhir ini Tuan semakin jarang pulang ke rumah. Dia rasanya seperti menjadi orang yang berbeda. Iya, bahkan orang lain pun bisa melihat keganjilannya. Bagaimana mungkin dia sendiri tidak merasakannya? Nyonya, gawat. Cepat lihat beranda media sosial. Melihatku merasa tersakiti. Dia tidak berkata apa-apa dan memasakkan mie untukku tengah malam. Makanan hangat ini jauh lebih menghangatkan hati daripada hidangan mewah apapun. Hidup sederhana seperti inilah yang terbaik. Selamat pagi, Xiao Bao. Ingatlah untuk pulang kerja lebih awal ya. Aku akan merebuskan sup kuah kaldu kesukaanmu. Mempertimbangkan bahwa semua orang telah bekerja keras belakangan ini, Nyonya telah memutuskan untuk memberikan bonus kepada kalian masing-masing. Jumlahnya adalah $100.000. Wah, bagus sekali. Kepala pelayan Gao, kamu tahu kan? Aku adalah pengasuh pribadinya Presiden Lu. Tentu saja, Nyonya juga secara khusus telah menyiapkan hadiah untukmu. Benarkah? Nyonya sungguh baik sekali. Lagi pula, Anda adalah temannya Presiden Lu. Kenapa banyak sekali ya? Apa ini? Pasti isinya sangat berharga. Kepala pelayan Gao. Apa maksudnya ini? Nyonya mendengar Anda suka makan mie, jadi saya khusus menyuruh orang untuk membelinya. Mulai sekarang, bagian dapur tidak akan lagi menyiapkan makanan untuk Anda untuk 3 kali makan. Gunakanlah mie ini saja untuk menyelesaikannya. Hadiah Nyonya sungguh sangat istimewa. Lagi pula, Bibi Fang kita ini sangat suka makan mie ini. Sungguh tak tahu malu, beraninya memakai pakaian Presiden Lu. Sudah setua itu, mau pamer kepada siapa? Diam, kalian tahu siapa aku. Bahkan presidir kalian pun harus merayuku. Berani sekali kalian bicara seperti itu padaku. Nyonya juga berpesan, setelah Anda menerima hadiah ini, Anda harus mengambil foto, lalu mengunggahnya ke media sosial, dan beri keterangan begini. Hidup itu akan lebih baik jika dijalani dengan sederhana saja. Bagaimana jika aku tidak mau? Tidak mau? Itu mudah. Seseorang datang ke sini. Kalian berani bertindak padaku? Xiao Bao pasti tidak akan memaafkan kalian. Nyonya bilang, karena kamu tinggal di rumah orang lain, maka kamu harus belajar caranya merunduk. Jika kamu tidak melakukannya, jangan salahkan kami. Jika kami bersikap kasar, Kamu, tunggu apa lagi? Cepat lakukan. apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Istirahatlah yang cukup. Tunggu saja pembalasanku. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Nyonya, Tuan sudah kembali? Dia sepertinya sangat marah. Baiklah. Aku akan menunggunya di sini. Kamu boleh lanjut bekerja. Baik. Villa sudah kubelikan untukmu. Seharusnya itu cukup untuk menebus kesalahanku, kan? Luting Sen, apapun yang kuinginkan, memangnya apa yang tidak bisa kudapatkan? Hingga kamu harus menebusnya segala. Lalu keributan apa yang kamu buat hari ini? Membuat Bibi Fang di depan para pelayan kehilangan harga dirinya. Dulu aku tidak menyadari. Ternyata kamu sekejam ini. Sebagai pengasuh yang berbuat salah, aku sebagai pemilik rumah memberinya sedikit hukuman, apa ada yang salah? Bibi Fang itu berbeda dari orang lain. Apa perbedaannya? Tetap saja ada perbedaan kasta.
Sama seperti bunga ini, jika tumbuh di tempat yang tidak semestinya, maka tidak perlu lagi dipertahankan. Jangan keterlaluan ya. Benar saja, ini hanyalah bunga liar yang berantakan, bahkan aromanya saja jauh dari kata harum. Biar ku tegaskan padamu. Kamu boleh menyakiti siapapun, tapi untuk Bibi Fang, sama sekali tidak boleh. Lu Tingshan, apakah kamu lupa siapa yang memberimu segalanya hari ini? Jika bukan demi menikah denganmu waktu itu, aku tidak akan memutuskan hubungan dengan keluargaku. Saat membantu perusahaan melewati masa sulit dulu, aku berada di tengah salju lebat memohon pada kakek semalaman suntuk. Jika bukan karena aku, menurutmu bagaimana nasib grup Luceng sekarang ini? Tadi aku terbawa emosi. Aku ingin minta maaf padamu. Maafkan aku. Sisi, aku juga punya alasan yang sulit. Ada beberapa hal yang bisa kubiarkan, tapi untuk beberapa hal lainnya, aku tidak akan pernah menyerah. Aku sudah memberimu kesempatan. Kuharap kamu bisa menghargainya. Xiaobao, kamu akan mencintaiku kan? Hotel sudah diatur, nanti ada yang akan mengantarkanmu ke sana. Jika butuh hal yang lainnya, bisa katakan padaku kapan saja. Ini keputusan siapa? Apakah Xiaobao tahu soal ini? Presiden Lu akan segera tahu. Barang-barang di ruang pakaianmu sudah kami bantu kemaskan. Sekarang saya akan pergi. Bukankah kamu hanya seorang pelayan biasa? Kamu pikir aku akan takut padamu? Karena kamu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan kami. Ya, cepat kerjakan. Lepaskan aku. Tega-teganya kalian menindas orang seperti ini? Kalian anggap aku ini apa? Berhenti. Xiaobao, mereka menindas aku. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Tidak akan ada yang berani menindasmu. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Presiden Lu, kami hanya Mengusir orang saja sudah keterlaluan. Apa maksudnya sampai main tangan begini? Xiaobao, kamu jangan terlalu mempersulit mereka. Bagaimanapun juga, ini adalah Nona Shen yang menyuruh mereka. Posisi mereka juga tidak mudah. Rumah ini aku yang memegang kendali. Mulai sekarang kalian tidak perlu bekerja di sini lagi. Presiden Lu, kami sungguh tidak. Pergi. Mereka tidak menyakitimu kan? Xiaobao, aku tidak apa-apa. Demi dirimu, aku rela menanggung penderitaan apapun. Mulai sekarang, kamulah satu-satunya pemilik di rumah tua ini. Tinggallah di sini dengan tenang. Aku jamin, tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Xiaobao, kamu tidak perlu sampai marah pada Nona Shen demi aku. Aku benar-benar tidak apa-apa. Jangan bicara lagi. Aku akan membawamu untuk periksa. Shen Yanxi, setelah urusan kepala pelayan Gao selesai, berikutnya, giliranmu akan tiba. Untuk orang seperti keluarga Shen kita, pria seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa kamu harus bersikeras menikahi si miskin Lu Tingshan itu? Meskipun saat ini aku tidak punya apa-apa, tapi aku berjanji, kedepannya akan memberimu kehidupan yang kamu inginkan. Aku mencintaimu, kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Dalam hidup ini, aku hanya mencintaimu seorang diri. Kakek, aliran dana perusahaan sedang terputus. Aku mohon bantulah Lu Tingshan. Kakek, Halo Sisi sayang. Kakek akhir-akhir ini sering mimpi buruk. Apakah kabarmu baik-baik saja di sana? kakek, kabarku sangat baik. Kakek tidak perlu mengkhawatirkanku. Jika hidupmu tidak bahagia di sana, katakan pada kakek. Kakek sendiri yang akan menjemputmu. Em,
Dengan adanya Xiao Bao di sisi kami, meskipun sedang flu pun terasa sangat bahagia. Lu Tingshan, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri yang tidak tahu cara menghargainya. Kepala pelayan Gao, hubungi pihak media, adakan konferensi pers dalam 1 hari nanti, dan katakan bahwa ada hal besar yang akan diumumkan. Bersihkan semuanya, jangan sisakan satupun barang. Biwang, Ya, Nyonya. bawa pergi yang ini juga. Istriku, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Bukan apa-apa. Kebetulan hari ini ada waktu luang, aku mengatur untuk bersih-bersih besar. Kenapa? Apa akhir-akhir ini kamu sangat sibuk? Perusahaan sedang mengerjakan laporan triwulan, jadi ada banyak sekali urusan. Yanxi, mengenai keputusanku memecat kepala pelayan Gao, kamu tidak marah kan? Aku tidak marah. Aku mendukungmu. Sudah kuduga, kamu memang selalu penuh pengertian. Aku punya sebuah dokumen kesepakatan di sini. Tolong tanda tangani. Oh, baiklah. Aduh, Xiao Bao, kapan kamu akan pulang? Sepertinya aku merasa agak kurang sehat. Baiklah, aku mengerti. Kamu putuskan saja hal-hal seperti ini. Aku tiba-tiba punya urusan mendesak yang harus ditangani. Aku pergi dulu. Ya. Oh iya, kamu akan mengadakan konferensi pers? tidak ada apa-apa. Hanya ingin mengumumkan sebuah hal kecil saja. Selesaikan saja kesibukanmu. Hubungi aku kalau kamu butuh sesuatu. Ya. Lu Tingshan, bahkan di saat seperti ini pun kamu ternyata masih mencemaskannya. Xiao Bao adalah milikku. Hanya boleh menjadi milikku. Bibi Fang. Bibi Fang. Bibi Fang. SST, jangan bicara. Xiao Bao, bisakah kamu memanggilku sayang sekali saja? Bibi Fang. Kamu sudah mabuk. Nyonya, konferensi pers sudah disiapkan dengan matang, akan dimulai tepat waktu besok. Selamat tinggal, Lu Tingshan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir hari ini. Saya tahu Anda semua sangat peduli dengan masa depan grup Luceng dan juga sangat penasaran mengenai ketidakhadiran Presiden Lu saat ini. Presiden Shen, apakah Presiden Lu sedang sibuk di rumah mempersiapkan kejutan untuk Anda sehingga dia tidak hadir di konferensi pers ini? Tebakanmu hanya benar setengah, tapi kali ini bukan dia yang memberiku kejutan, melainkan aku yang memberikannya untuknya. 5 tahun menikah, aku selalu berpikir bahwa pengorbanan dan ketulusanku sudah cukup untuk membangun benteng pernikahan yang paling kokoh. Namun akhirnya aku menyadari bahwa hati manusia bisa berubah begitu cepat. Jadi aku memutuskan untuk mengakhirinya sekarang. Selanjutnya akan kutunjukkan kepada kalian semua kejutan yang telah kusiapkan untuk Presiden Lu. Bisakah kamu memanggilku sayang? Ya ampun. Apakah itu benar-benar Presiden Lu? Usia wanita itu bahkan bisa jadi ibunya kan? Sudah berapa lama Presiden Lu merasa kesepian? Dia benar-benar tidak pilih-pilih. Apapun akan dia lahap. Presiden Shen, Anda mengungkapkan skandal direktur utama di konferensi pers. Tidakkah Anda takut akan dampaknya? Presiden Lu datang? Presiden Lu datang. Ayo, cepat pergi ke sana. Presiden Lu, apa sebenarnya hubungan Anda dengan wanita di dalam video itu? Bekas lipstik di kah baju Anda? Apakah itu milik wanita yang ada di video? Presiden Lu, apakah Anda memang memiliki selera khusus pada wanita parubaya? Presiden Lu, tolong berikan tanggapan. Presiden Lu. Lu Tingshan, hadiah yang kuberikan ini, apakah kamu suka? Siksi, apa kamu sudah gila? Mengapa kamu melakukan hal seperti ini?
Apa kamu benar-benar tega menghancurkan karier kita berdua? Saat kamu membawa wanita itu masuk ke kamar tidurku dan mengabaikan cincin pernikahan kita serta menghina harga diriku, saat itu juga kata kita sudah tidak ada lagi. Jangan meributkan ini lagi. Aku sudah menjelaskan berkali-kali bahwa Bibi Fang sama sepertimu, dia juga keluargaku. Sekarang sudah tidak lagi. Aku lupa memberitahumu, Tuan Lu, kita sudah bercerai. Mulai sekarang, tidak akan ada hubungan apa-apa lagi di antara kita. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan lagi. Lihat itu. Benarkah? Sepertinya rumor itu benar. Apa mereka benar-benar akan bercerai? Apa sebenarnya kesalahanku? Kenapa kamu harus membuat keributan besar seperti ini? Katakan padaku. Aku akan memperbaikinya, oke? Jangan pasang wajah tidak peduli itu untuk membohongiku. Aku tidak akan tertipu. Apa kamu tahu? Hanya dengan satu ucapanmu tadi, kamu sudah membuat grup menderita kerugian besar. Lalu, soal perceraian ini, kenapa kamu tidak berdiskusi denganku dulu? Diskusi? Saat kamu membawa wanita itu ke kamar tidur kita, apa kamu berdiskusi denganku? Saat kamu memberikan cincin kawinku dan rumahku padanya, saat kamu melakukan semua itu, apa kamu berdiskusi denganku? Presiden Lu, tolong beri tanggapan. Presiden Lu, beri tanggapan. Presiden Lu. Matikan videonya. Siksi, kamu benar-benar salah paham. Bibi Fang mabuk dan meneleponku, mengatakan dia merasa tidak enak badan. Aku hanya membantunya ke kamar. Aku sama sekali tidak melakukan hal macam-macam. Kenapa kamu terus mempermasalahkannya? Lalu kenapa kamu berbohong padaku dan bilang ada urusan kantor? Bukankah itu karena kamu merasa bersalah? Aku hanya takut kamu merasa tidak nyaman dan berpikiran yang bukan-bukan. Sudahlah, jangan ribut lagi. Di matamu, aku ini begitu mudah dibohongi, ya? Sudah berapa kali kukatakan? Aku tidak membohongimu. Bibi Fang terlalu banyak minum. Wajar saja kalau bicaranya melantur. Kenapa kamu harus mempermasalahkannya dengan seorang senior? Kira dalam 2 hari ini, kamu sudah memikirkannya baik-baik dan sudah mengerti. Tidak menyangka, kamu malah melakukan ini di belakangku. Shen Yangxi, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Kamulah yang keterlaluan. Apa kamu sadar? Saat ini kamu seperti wanita pencemburu. Sampai kapan kamu akan ribut sebelum mau berhenti? Katakan padamu. Jika kamu terus membuat ribut begini, semua kerugian grup hari ini akan kubebankan semuanya kepadamu. Lu Tingshan, aku tidak peduli apapun hubungan yang kamu miliki dengan pengasuh ini. Aku sudah pernah bilang bahwa di antara kita sebagai suami istri, tidak boleh ada celah sedikit pun. Ini adalah batasan akhirku. Pria yang memiliki hubungan yang tak jelas dengan wanita lain. Tidak pantas untukku, Shen Yanxi. Ini adalah aturanku. Nona Shen benar-benar merasa paling benar, membuat orang kagum saja. Lihat, Itu wanita yang ada di dalam video. benar, itu dia. Sejak hari pertama aku masuk ke villa ini, Nona Shen sudah punya banyak masalah denganku, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jadi pada akhirnya, dia mulai memainkan sandiwara lama mulai dari menangis hingga membuat keributan. Xiao Bao, kamu ini ada-ada saja. Nona Shen itu hanya menggunakan konferensi pers ini untuk melampiaskan emosinya saja. Kamu sabar saja sedikit dan membujuknya dengan baik. Bereskan. Kenapa kamu harus membuatnya tidak senang? Memang hanya Bibi Fang yang paling mengerti isi hati wanita. Baiklah, eksisi. Maafkan aku. Jangan marah lagi. Lu Tingshan, kamu benar-benar berpikir ini hanya masalah sepele? Lalu kenapa kamu meributkan perceraian di depan umum seperti ini? Apakah kamu kurang percaya diri dengan priamu? Atau kurang percaya diri dengan pesonamu sendiri? Cuma masalah satu pria saja, kalau kamu mau, akan kuberikan padamu. Tak kusangka, sesuatu yang kubuang, ternyata masih ada yang berebutan ingin memilikinya. Terserah apa katamu. Xiao Bao memihakku, karena akulah yang membesarkannya sejak dia masih kecil. Waktu yang aku lalui bersamanya jauh lebih lama darimu. Secara alami posisiku di hatinya jauh lebih berarti daripada dirimu. Mencari eksistensi diri di dalam pernikahan orang lain, itukah arti dirimu yang kamu maksud? Jangan berpura-pura seolah kamu berada di posisi tinggi. Berdasarkan perasaan dan pengalaman, aku jauh lebih pantas menjadi nyonya di villa ini. Tapi, aku bahkan tidak terpikir ke sana. Jadi kamu tidak perlu menjadikanku sebagai musuh bayanganmu. Kamu benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Aku muda dan cantik, punya kemampuan dan karier. Kenapa juga aku harus mencemburui wanita tua sepertimu? Biarpun kamu membuat keributan, akhirnya bukankah kamu akan tetap patuh dan pulang bersama Xiao Bao untuk hidup bersama?
Lagi pula kamu masih harus bergantung pada pria. Jadi berhentilah berlagak seolah-olah kamu itu adalah wanita yang mandiri. Saran dariku, lebih baik kamu pulang dan bersikap manis padanya. Buat dia senang agar dia membelikanmu 2 tas baru daripada kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri di sini. Bagaimanapun Bibi Fang adalah orang yang lebih tua, pengalamannya jauh lebih banyak darimu. Shishi, sudahlah, jangan ribut lagi dan ayo pulang. Pulang? Kita sudah bercerai, apa kamu masih belum jelas Tuan Lu? Apa, cerai? Sejak kapan? Di bawah kakimu itu adalah surat perjanjian cerai kita. Coba periksa saja sendiri kalau tidak percaya. Aku punya sebuah dokumen perjanjian. Silakan Anda tanda tangani. Shen Yanxi memiliki saham di grup Lucheng sebesar 30%, dan semua aset juga atas namanya. Jika kita benar-benar bercerai, Yanxi, aku akui, beberapa waktu belakangan ini, aku memang mengabaikan perasaanmu dan membuatmu merasa terabaikan. Tapi ada apapun masalahnya, ayo kita bicarakan di rumah. Bagaimana? Pulang? Sudah tidak ada rumah lagi bagi kita berdua? Hanya demi seorang pembantu, kamu membuat urusan pribadi kita menjadi konsumsi publik, ini sungguh tidak pantas. Shen Yanxi ini, sebenarnya apa yang dia lakukan? Sehingga membuat Lu Tingshan begitu setia kepadanya? Yanxi, candaan ini sudah keterlaluan. Dokumen perjanjian cerai ini tidak berlaku. Kenapa dokumennya disobek? Aduh, payah sekali. Dalam hal ini aku salah. Aku minta maaf kepadamu. Baru sekarang kamu sadar udah salah? Lu Tingshan, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak tahu cara menghargainya. Sudah tidak ada kemungkinan lagi bagi kita. Tuan Lu, ayo kita berpisah dengan cara baik-baik. Yanxi, dulu kita membangun bisnis ini bersama-sama, telah melewati banyak masa sulit. Hingga grup Lucheng bisa menjadi seperti sekarang. Kamu pasti tidak tega menghancurkannya, kan? Apakah kamu lupa? Dulu kita pernah mengucapkan janji bersama, mengatakan bahwa kita akan sehidup semati dan bersama selamanya. Kamu tidak akan mengingkari janji itu, kan? Baiklah. Aku sudah memutuskannya. Dalam masalah ini, aku yang akan mengalah. Dalam 2 hari ini, aku akan memindahkan Bibi Fang untuk tinggal di tempat lain. Dia tidak akan pernah muncul lagi di hadapanmu. Setuju? Yanxi, berikan aku 1 kesempatan terakhir. Tolong ya. Mengusirku demi mereka berdua berbaikan? Lalu apakah semua usahaku hanya akan sia-sia? Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan Shen Yanxi menang. Xiao Bao, ini kan hanya perceraian. Anda tidak perlu khawatir, karena dimanapun Anda bisa menemukan wanita yang baik hati. Berhentilah bicara, Bibi Fang. Si Shen Yanxi itu cuma ibu rumah tangga biasa. Dia sama sekali tidak sepenting itu. Aku akan selalu menemanimu. Kamu tidak boleh mendengarkannya. Sudah, cukup, Bibi Fang. Xiao Bao, apa yang salah denganmu hari ini? Aku tahu, hubunganmu dengan Nona Shen sangat dalam. Tapi kamu tidak boleh membentakku seperti ini. Aku merasa sedih. Bisakah kamu membujukku sebentar? Sudah, jangan. Setelah selesai bicara, segeralah bujuk Bibi Fang milikmu itu. Aku sudah membujukmu seperti seharusnya. Aku juga sudah menghargaimu sesuaikan keinginanmu. Apalagi yang kamu mau dariku. Aku hanya ingin bercerai, dan itu sudah aku wujudkan. Aku sudah menunjukkan ketulusan terbesarku. Cukuplah sampai di sini. Jangan bilang kamu ingin aku sampai berlutut untuk memohon padamu. Boleh saja, berlututlah. Aku ingin semua orang melihat Presiden Grup Grand City seberapa besar ketulusan yang dimilikinya. Hanya demi membujuk istrinya sendiri, biar dia menjadi contoh bagi seluruh pria di dunia. Dia benar-benar berlutut. Dia disuruh berlutut, dan dia benar-benar melakukannya. Aku salah. Mohon maafkan aku. Seluruh aset perusahaan ada atas namaku. Kamu merendahkan dirimu datang memohon padaku sekarang, bukan karena kamu sadar telah berbuat salah, tapi karena kamu sadar bahwa tanpa aku di sana, perusahaanmu akan hancur. Istriku. Cepat berlutut, bersujudlah 100 kali, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Shen Yanxi, Xiao Bao sudah berlutut di depan begitu banyak orang, hanya demi dirimu. Tapi kamu masih saja bersikap arogan. Apakah kamu tega mengabaikan ketulusan yang dia berikan padamu? Xiao Bao, cepat bangun. Lantainya sangat dingin. Aku merasa kasihan padamu. Yanxi. Masih ada 30 hari masa tenang perceraian. Kita bertemu di catatan sipil nanti. Selain itu, aku beritahu kamu,
3 hari lagi aku akan mengadakan rapat pemegang saham untuk menendangmu keluar dari perusahaan. Saat itu tiba, jangan bicara lagi. Soal hubungan masa lalu kita. Yangsi, Kembali berbaikan mustahil. Yangsi, Yansi, Yansi. Apa menurutmu, Nona Shen? Akan setega itu? Dia hanya bersandiwara, siapa yang tidak tahu, bahwa dia sangat mencintaiku. Barusan karena banyak orang, dia hanya merasa malu. Nanti cukup belikan dia hadiah untuk membujuknya. 2 hari lagi dia akan kembali padaku dengan patuh. Bibi Fang, di dalam hatiku, kamulah yang selalu jadi nomor 1. Sepertinya dia benar-benar marah. Bahkan kunci pintu pun sudah diganti. Cixi, jangan marah lagi. Cepat buka pintunya untukku. Lihat apa yang aku belikan untukmu. Shen Yangsi, jangan bercanda terus. Cixi! Tuan Lu, berhentilah berteriak. Nona Shen sudah pindah. Rumah ini sudah dikosongkan. Pemilik rumah berikutnya akan pindah dalam 1 atau 2 hari ini. Pindah? Kapan hal itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Sisi. Ting Shen, akhirnya kita memiliki rumah sendiri. Iya. Nanti, kita akan menanam banyak bunga di balkon. Saat kamu pulang kerja, aku akan memasakkan makanan untukmu. Kita bisa duduk di balkon sambil melihat bintang. Ting Shen, cincin nikah kita sudah usang, kapan kamu akan membelikan yang baru untukku? Shen Yansi, cincin yang kamu inginkan sudah aku belikan. Tapi apakah kamu masih akan kembali? Tuan, saat mengosongkan rumah, saya menemukan banyak surat dari kamar Nyonya yang pernah Tuan tulis kepadanya dulu. Ada beberapa ikat surat. Malam itu, Nyonya membakar habis segala sesuatu tentang Tuan. Sebelum meninggalkan villa, saya melihat Nyonya berdiri di dekat api, menangis sendirian dengan diam-diam. Nyonya biasanya terlihat berwatak keras, tapi sebenarnya semua beban dia simpan sendiri di dalam hati. Ada banyak investor yang ingin bekerja sama dengan grup Lu Cheng. Itu semua karena Nyonya, selain mengurus rumah tangga, dia juga begadang merevisi rencana proyek. Nyonya bilang, hidup Tuan di perusahaan tidaklah mudah, jadi dia ingin membantu meringankan beban Tuan. Kenapa dia tidak pernah mengatakan semua ini padaku? Nyonya tidak ingin Anda merasa gagal dan tidak berguna. Dia melakukan semua ini hanya untuk memberimu rasa percaya diri. Tuan, jangan pernah Anda mengecewakan Nyonya. Aku sudah tahu. Di dalam hatinya masih ada diriku. Bibi Fang. Xiao Bao, selamatkan aku Xiao Bao. Bibi Fang. Halo? Halo? Tolong aku Xiao Bao. Xiao Bao. Hei, Cara untuk menaklukkan seorang pria adalah dengan membuat dia tahu bahwa kamu membutuhkannya. Buat seluruh hatinya terisi penuh olehmu. Ikan yang besar akhirnya akan memakan umpannya. Bibi Fang. Bibi Fang, kamu tidak apa-apa? Xiao Bao. Baru saja ada beberapa orang yang menerobos masuk. Mereka bilang ingin memberiku pelajaran untuk membalas dendam pada Nona Shen. Aku baru saja ingin menjelaskan, tapi mereka langsung berusaha melepas pakaianku. Untungnya aku berteriak sekuat tenaga, dan mereka pergi karena takut ketahuan. Bibi Fang, mari, duduklah dulu. Xiao Bao, aku sangat takut. Mungkinkah itu Nona Shen yang berencana membalas dendam padaku? Orang-orang itu, apakah benar suruhan Shen Yangshi? Aku juga tidak begitu tahu. Xiao Bao, suasana hatiku sedang buruk. Bisakah kamu menemaniku sebentar? Baik, malam ini, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan tetap berada di sisimu. Xiao Bao, Xiao Bao. Lu Tingsen, karena Anda tidak bisa memutuskannya, biarkanlah aku yang membantu membuat keputusan itu. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Posisi istri direktur ini pasti akan menjadi milikku. Apakah para pemegang saham sudah diatur? Lu Tingsen juga memiliki 30% saham grup. Mengeluarkannya dari perusahaan sepertinya tidak akan mudah. Baik, kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu dulu. Aku akan mencari caranya. Presiden Shen, Anda sudah sibuk selama beberapa hari. Perhatikan kesehatan Anda.
Nona Shen, posisi istri direktur, sepertinya lebih baik jika aku saja yang duduk di sana. Dokter, apa yang terjadi denganku? Beban kerja yang berlebihan dalam jangka panjang menyebabkan penuaan dini. Obat-obatan tidak bisa menyembuhkan sumber masalahnya. Penuaan dini? Apakah itu parah? Anda tidak boleh terus bekerja dengan intensitas setinggi ini. Jantung dan tubuh Anda perlu beristirahat. Siapkan surat izin keluar rumah sakit. Aku harus kembali untuk rapat dengan para pemegang saham. Presiden Shen, melihat kondisi tubuh Anda ini, Anda benar-benar tidak boleh bekerja lagi. Bagaimana perasaanmu? Coba aku sangat takut. Jangan takut, aku ada di sini. Tidak akan ada yang berani menindasmu. Semalam kamu baru saja menyuruh orang untuk menyakiti Bibi Fang. Secepat itukah kamu melupakannya? Apapun yang dia katakan, kamu langsung percaya? Orang-orang itu sudah mengatakannya sendiri bahwa mereka datang untuk membalas dendam untukmu. Chen Yanxi, kamu benar-benar punya cara yang licik ya. Jika memang aku yang melakukannya, masalahnya tidak akan sesederhana ini, apalagi sampai meninggalkan bukti dengan sengaja. Beraninya kamu. Jika kamu berani menyakiti sehelai rambut Bibi Fang saja, lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu. Di sini rumah sakit Tuan, tolong jangan mengganggu istirahat pasien lain. Laporan pemeriksaan akan segera keluar sebentar lagi. Jika sampai Bibi Fang benar-benar mengalami masalah, aku pastikan akan membuatmu mendekam di penjara. Kalau begitu aku akan menunggu laporan pemeriksaannya keluar. Laporan pemeriksaan milik Fang Nianqi, kan? Baru saja keluar. Tadi aku baru berencana untuk mengirimkannya kepadamu setelah berkeliling memeriksa ruangan. Laporan pemeriksaan mungkin tidak bisa menjelaskan semuanya. Luka di hati adalah yang paling utama. Sifilis stadium 3. Fang Nianqi, kamu benar-benar lucu sekali. Tidak ada yang aneh dalam laporan pemeriksaan ini. Tapi, Bibi Fang, apa menurutmu orang-orang itu benar-benar aku yang mengirimnya? Tadi orang-orang itu baru saja ingin menerobos masuk. Untung saja Xiao Bao datang tepat waktu. Jika tidak, aku sudah. Apakah kamu punya semacam gangguan paranoid? Apa menurutmu ada orang yang peduli dengan nyawamu yang tidak berharga itu? Chen Yanxi, Tuan, teganya kamu menindas orang seperti itu? Kamu merasa bangga ya? Inikah pria yang dulu aku cintai dengan sepenuh hati? Sungguh lucu sekali. Presiden Lu, Presiden Shen itu kan istri Anda. Mohon tenang sedikit, Tuan. Xiao Bao, sudahlah. Anda tidak perlu melakukan ini untuk saya. Xiao Bao, sudahlah. Kamu sungguh hebat sekarang. Sampai berani melawan saya? Tadinya aku masih sedikit mengenang perasaan di antara kita. Tapi sekarang, aku benar-benar sudah melihat siapa kamu yang sebenarnya. Baik, pada rapat pemegang saham 3 hari lagi, aku harap kamu bisa mengerahkan seluruh kemampuanmu. Bagus. Kita lihat saja nanti siapa yang akan menang pada akhirnya. Jangan takut. Ayo kita pergi. Ya. Lu Ting Shen, aku jamin kamu pasti akan sangat menyukai kejutan ini. Selama bertahun-tahun ini, Presiden Lu sudah sangat banyak memperhatikan kami. Meskipun saya bergabung mengikuti Presiden Shen, namun dalam hati saya tetap menghormati Anda. Siapa di sini yang tidak bergabung berkat Presiden Shen? Tapi bertahun-tahun ini, kontribusi Presiden Lu bagi perusahaan, semua orang sudah menyaksikannya sendiri. Ikuti orang yang tepat, maka pekerjaan akan lancar. Begitu Chen Yanxi diusir keluar, kalian semua di sini, saya Lu tidak akan melupakan jasa kalian. Bagus, bagus sekali. Baiklah, bagus sekali. Duduk. Kenapa semua orang jadi setegang ini? Presiden Shen, lihatlah, kamu membuat mereka ketakutan. Jika kamu tidak duduk, mereka juga tidak akan berani duduk. Duduklah. Sebelum rapat pemungutan suara dimulai, saya sebagai pendiri perusahaan ini ingin meminta maaf kepada kalian semua terlebih dahulu. Maaf. Karena perceraian saya dengan Lu Ting Shen
perkembangan perusahaan ini telah terpengaruh. Namun demi masa depan perusahaan ini, saya harus mengambil keputusan yang sangat penting. Saya telah memutuskan untuk mengeluarkan Lutingchen dari perusahaan ini. Sejujurnya aku beritahu padamu, semua orang yang ada di sini, kurasa sebentar lagi tidak akan ada satu orang pun yang akan mendukungmu. Sepertinya Nona Shen kita sudah lupa. Setelah sekian lama tidak muncul di perusahaan, kamu sudah tidak didukung lagi. Perkataanku Lutingchen masih punya pengaruh besar di sini. Jika kamu membatalkan perceraian hari ini, lalu pulang bersamaku, aku bisa menganggap tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Presiden Lu, pemungutan suara bahkan belum dimulai. Kamu mengatakan hal itu? Tidakkah itu sedikit terlalu dini? Kamu sudah kalah. Nona Shen, untuk apa sebenarnya kamu melakukan semua keributan ini? Jadilah ibu rumah tangga yang penurut, bukankah itu jauh lebih baik? Dia memang punya kepribadian yang keras kepala. Tapi aku bisa memaklumi sikapmu itu. Batalkan saja permohonannya. Jangan buat semua orang merasa sulit. Lutingchen, aku, Shen Yanxi, selalu memegang teguh kata-kataku. Karena aku sudah memutuskan, aku tidak hanya akan menceraikanmu, tapi aku juga akan membuatmu keluar tanpa membawa apapun. Nona Shen, jika kamu tidak tahu bagaimana caranya menjadi istri yang baik, aku tidak keberatan untuk mengajarimu. Menjadi seorang istri itu tidak perlu berdebat dengan suami yang sudah bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Pada akhirnya, kamu sendiri yang akan merugi. Aku tidak butuh kamu untuk mengajariku. Semuanya, siapa yang setuju untuk mengeluarkan Lutingchen dari perusahaan, tolong angkat tangan untuk memilih. Singkirkan dia saja. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana menurutmu? Kinerja Presiden Lu sangat bagus selama ini. Lihat saja, kamu tidak mau dengar saran baikku. Nah, sekarang menyesal kan? Mungkin saja masih ada peluang untuk membalikan keadaan. Mungkin masih ada peluang. Peluang? Shen Yanxi. Lihatlah baik-baik, di tempat ini, apa ada satu orang saja yang mendukungmu? Semuanya, apa kalian masih punya hati nurani? Presiden Shen demi proyek ini begadang sampai jatuh sakit. Apa kalian sudah lupa? Coba pikirkan baik-baik. Selama masa jabatan Lutingchen, selain menjaga hubungan baik dengan kalian, apa dia memberikan kontribusi besar lainnya? Intinya, aku memilih Presiden Shen. Sepertinya benar juga. Apa yang dikatakannya masuk akal? Iya, semua itu kan hasil kerja keras Presiden Shen. Dukung Presiden Shen. Aku juga mendukung Presiden Shen. Dukung 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 Presiden Shen. Mendukung Presiden Shen. Ada apa dengan kalian? Bukannya kita sudah sepakat? Kalian sekumpulan orang buta. Biasanya Presiden Lu telah memberi kalian banyak keuntungan, tapi sekarang kalian malah berkhianat. Orang yang karena seorang pelayan saja sampai membuat perusahaan berada dalam bahaya besar, mana mungkin dia orang baik? Aku adalah bos kalian, aku yang membayar gaji kalian. Memang benar kamu yang mengelola perusahaan, tapi Presiden Shen adalah pendiri sebenarnya. Kamu keluar. Presiden Lu, silakan pergi. Hak apa yang kamu miliki untuk membentakku? Kamu pikir kamu siapa? Aku sudah tahu sejak lama kalau kalian orang-orang tua ini tidak bisa diandalkan. Sebelum rapat pemungutan suara dimulai, beberapa pemegang saham kecil sudah menyatakan abstain dalam rapat ini. Aku telah mengakui sisi saham mereka. Saham milikku sekarang adalah 31%. Sebagai pemegang saham terbesar di grup ini, aku punya hak veto. Tidak ada seorang pun yang bisa memecatku. Tidak ada yang bisa memecatku. Lutingchen, apa kamu lupa dari mana 30% sahammu itu berasal? Perusahaan sudah resmi berjalan dengan lancar. Mulai hari ini, saya akan melepaskan jabatan dari segala urusan grup Lucheng dan menyerahkannya kepada pasangan saya, Lutingchen, untuk dikelola. Tingchen memiliki kemampuan yang sangat hebat, hanya saja pengalamannya masih sedikit kurang. Saya harap kalian semua bersedia membantunya. Proyek Jincheng Garden, kamu mengambil keputusan sendiri tanpa izin, membuat perusahaan merugi sebesar 80 juta dolar. Pengembangan Century Center, kamu menyetujui 200 juta dolar, dan akhirnya rugi total tanpa sisa. Sejak kamu menjabat, aku selalu saja membereskan masalah yang kamu buat ini. Jika aku bukan orang yang membela namamu di depan mereka, kamu sudah lama diberhentikan. Menurutmu,
Apakah yang semua orang hormati adalah sampah sepertimu? Cara aku memberikan saham itu padamu, seperti itu juga aku bisa mengambilnya kembali. Melawanku, apa kamu merasa layak? Saham itu diberikan secara sukarela. Apakah kamu sekarang berniat untuk merampoknya dari kami secara terang-terangan? Kamu pikir semua orang sepertimu menggunakan cara licik dan murahan? Bab 3, Pasal 21. Jika pihak penerima melakukan pengkhianatan, maka 30% saham akan ditarik kembali tanpa syarat. Aku tidak berkhianat. Berkhianat atau tidak, bukan kamu yang menentukannya. Apa? Presiden Lu berselingkuh. Dia berselingkuh. Benar-benar tak tahu malu? Lalu soal foto ini, bagaimana kalian menjelaskannya? Kapan kamu mengambil foto ini? Kapan foto ini diambil? Ini, foto ini terlihat jelas palsu. Xiao Bao, jangan percaya padanya. Nona Shen, posisi sebagai istri direktur, sebaiknya digantikan olehku saja. Lalu bagaimana dengan pesan suaranya? Apa itu juga karena aku memegang ponselmu dan memaksamu untuk mengatakannya padaku? Sebenarnya, waktu itu Xiao Bao pulang dan tertidur, sudah terlelap. Aku tidak bisa menahan diri. Lalu membuka kancingnya dan mengambil sebuah foto. Itu cuma sebuah foto saja, tidak bisa dianggap berselingkuh, kan? Siapapun yang percaya pada integritasku pasti tahu bahwa aku, Lu Tingshen, tidak mungkin sekali melakukan hal yang melampaui batas seperti itu. Jadi, 30% saham ini tidak akan bisa kamu ambil. Xiao Bao, aku melakukan ini hanya ingin membuatmu lebih tegas. Tidak ada maksud lain. Lagi pula, siapa yang tulus padamu dan siapa yang melakukan segala cara untuk menghancurkanmu sekarang sudah terlihat sangat jelas. Tenang saja, aku percaya padamu. Chen Yangxi, sayang sekali, kamu kalah. Kalah? Aku pasti menang. Kepala pelayan Gao? Masalah perselingkuhan seperti ini, apakah benar terjadi atau tidak, memang sulit dipastikan. Hanya berdasarkan sebuah foto saja. Tapi, saya punya sebuah laporan hasil tes penyakit menular. Dan pasien dalam laporan ini adalah Fang Lianqi. Jadi orang ini masih berpura-pura baik? Tidak disangka ya? Di usia setua ini, di belakang ternyata sangat liar. Sifilis, stadium 3. Kenapa kamu bisa mengidap penyakit kotor itu? Mana mungkin? Padahal aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bersalah. Katakan padaku, kenapa kamu bisa mengidap penyakit kotor itu? Bukankah waktu di luar negeri kamu bilang padaku, kalau kamu hanya bekerja untuk orang lain? Aku sungguh tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Aku benar-benar tidak bersalah. Benar, laporan ini adalah palsu. Pasti dipalsukan oleh Shen Yangxi. Aku sudah tahu kamu akan berkata begitu. Kepala pelayan Gao, biarkan mereka masuk. Ini adalah reagen untuk mendeteksi penyakit kotor itu. Cukup dengan meneteskan darah ke reagennya, hasilnya akan segera menunjukkan apakah ada virus di dalamnya. Nona Fang, silakan dimulai. Jika ini palsu, aku akan menyewa pengacara terbaik untuk membuktikannya padamu. Tapi jika ini benar, sebaiknya kamu memberiku penjelasan yang masuk akal. Xiao Bao, aku tidak ingin memeriksanya. Apa kamu tidak ingin mencobanya? Atau kamu takut untuk mencobanya? Jika kamu tidak mau memeriksanya, sulit bagiku untuk tidak terpikir, apa hal memalukan yang sudah kamu lakukan selama berada di luar negeri? Lu Tingshen, bukankah kamu selalu bilang kalau aku terlalu curiga? Sekarang giliranmu merasakannya. Caranya sangat mudah, hanya sebentar saja. Hasil pemeriksaannya adalah... Bicara lebih keras. Umumkan hasilnya pada semua orang. Hasil pemeriksaannya adalah positif. Fang Lianqi dinyatakan positif penyakit kotor tahap 3. Apa? Penyakit kotor?
Astaga. Fang Nianqi, bukankah kamu pernah bilang padaku bahwa kamu wanita baik-baik? Kenapa bisa tertular penyakit seperti ini? Xiao Bao, aku sungguh tidak pernah berbuat yang tidak-tidak. Benar. Pasti hari itu Shen Yangxi menyuruh orang masuk ke rumah untuk balas dendam sampai aku tertular penyakit ini. Dia orangnya, dia yang menjebakku. Xiao Bao, kamu harus percaya padaku. Pantas saja tingkahmu di rumah sakit hari itu sangat aneh. Ternyata kamu sedang merencanakan ini, Shen Yangxi. Permainanmu sungguh licik. Sudah sampai di tahap ini, apa kamu masih belum sadar siapa yang membohongimu? Pantas saja, semua hal yang kamu lakukan selalu berakhir berantakan. Kamu tidak mau mengaku? Aku punya banyak cara untuk membuatmu mengaku. Kapan aku pernah mencelakaimu? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu? Sejauh yang aku tahu, untuk mencapai sifilis tahap 3, setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun. Ataukah fisikmu cukup istimewa, hingga perkembangan penyakitmu lebih cepat daripada orang lain? Bukankah jelas dia sudah mengidapnya sejak lama? Benar sekali. Aku benar-benar tidak akan menyerah sebelum gagal total. Lihatlah, inilah bibi Fangmu yang sangat perhatian itu. Sejak kamu masuk ke villa ini, aku sudah menyelidiki latar belakangmu dengan sangat jelas. Alasanku selama ini tidak memberitahumu adalah ingin memberimu kesempatan untuk bertobat. Tapi kamu malah tidak tahu cara menghargainya. Fang, dari semua perkataanmu kepadaku, sebenarnya ada tidak yang jujur? Xiao Bao, dengarkan penjelasanku. Semua bukti ini sudah dibeberkan, apalagi yang ingin kamu jelaskan? Aku begitu mempercayaimu, tapi begini caramu membohongiku. Xiao Bao, tolong maafkan aku, ya? Xiao Bao. Enyahlah. Kamu benar-benar sangat buruk. Aku seharusnya tidak demi dirimu. Bertengkar dengan Yangxi sampai di tahap ini. Dasar wanita kejam yang penuh dusta. Jadi, inilah yang ingin kamu katakan kepadaku, bahwa aku sudah berselingkuh? Berselingkuh atau tidak, itu bukan kamu yang menentukan, aku hanya melihat hasilnya. Baik. Aku akan tes, tapi aku ingin memberitahumu, jika aku bersih, kamu harus segera mencabut gugatan cerai padaku hari ini. Kelak, apa yang aku katakan, kamu harus melakukannya. Jika kamu terdiagnosis sifilis, maka sesuai perjanjian pranikah, sahammu akan jadi 0, dan kamu harus pergi tanpa membawa apa-apa. Kamu yakin? Ingin bertaruh denganku? Xiao Bao, tidak boleh. Jangan tes. Jangan pernah dites. Kalau kamu ingin menderita, silakan, jangan tarik aku bersamamu. Siapapun bisa terkena sifilis, tapi mustahil bagiku. Shen Yangxi, kamu pasti kalah. Jangan dicoba. Kenapa tidak boleh dicoba? Aku, Lu Tingshen, sangat bersih dan merasa tidak bersalah. Berikan cairan itu padaku. Xiao Bao, demi mencelakaimu, wanita ini akan menggunakan cara apa saja. Jangan sampai kamu terjebak ke dalam perangkapnya. Tak perlu takut. Tidak akan ada yang bisa menjebakku, bahkan Shen Yanxi pun tidak bisa. Berikan padaku. Sedari awal Shen Yanxi sudah terlihat. Begitu percaya diri, pasti dia sudah mengutak-atik cairan penguji ini. Jika hari ini kamu mencobanya, dan berita ini tersebar, bukankah reputasimu akan hancur? Lu Tingshen, jika kamu memang ingin menjaga reputasimu, akuilah kalau kamu selingkuh. Jangan sampai pada akhirnya kamu pergi tanpa membawa apa-apa, dan berakhir dalam keadaan hina serta namamu hancur. Aku, Lu Tingshen, tidak merasa bersalah. Ini adalah fakta yang diketahui oleh semua orang. Bukan fitnahmu itu yang bisa mengubah keadaan. Xiao Bao, reputasiku tidaklah penting. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah presiden dari grup LV Cheng. Shen Yanxi, kamu benar-benar kejam. Padahal kamu tahu Xiao Bao berhati tulus. Tapi kamu malah menjebaknya. Aku kejam? Ini adalah laporan diagnosis yang kamu tanda tangani sendiri. Apa kamu yang merasa bersalah? Atau memang ada niat buruk lainnya? Aku tidak tahu. Aku kira ini hanyalah laporan diagnosis biasa. Jadi aku asal tanda tangan saja. Biasanya aku orang yang jujur dan tidak akan pernah berhubungan dengan orang-orang yang tidak benar. Xiao Bao,
Percaya atau tidak, aku sama sekali tidak pernah macam-macam di belakang. Pukul aku atau maki aku saja. Aku hanya ingin kamu mempercayaiku. Xiao Bao, Bibi Fang, sudahlah. Aku percaya padamu. Xiao Bao, demi dirimu, tidak masalah jika aku harus merasa tidak enak hati. Dengarkan saranku, cairan ini pasti sudah dimanipulasi. Jangan mencobanya. Chen Yanxi, soal cairan penguji ini, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Benar-benar sudah tidak tertolong, fakta sudah terpampang jelas di depan mata. Masih belum mau menyerah juga? Saya adalah profesor dari Universitas Kedokteran Jinghe dan juga dokter spesialis di Rumah Sakit Jinghe. Nona Shen mengundang saya ke sini hari ini demi memastikan tes ini berjalan secara adil dan transparan. Apa buktinya? Saya sudah bekerja selama belasan tahun. Tidak mungkin saya demi masalah sepele ini sampai harus menghancurkan reputasi saya sendiri. Seluruh proses pemeriksaan sampel ini terbuka untuk umum. Tuan Lu, jika Anda masih belum percaya, Anda bisa mengajukan keberatan kapan saja, bahkan bisa membawanya untuk diperiksa ulang. Lu Tingshan, dia mencari begitu banyak alasan untuk menghalangimu. Apa kamu tidak merasa ada yang aneh? Atau jangan-jangan kalian benar-benar sudah melakukan sesuatu dan kamu takut kalau kamu menderita penyakit menular itu, makanya kamu tidak berani mencoba? Apa yang membuatku tidak berani mencoba? Caramu melakukan sesuatu penuh dengan taktik? Aku tidak mempercayaimu. Nama baik, kekuasaan, dan kekayaanmu, semuanya adalah pemberian dariku. Apa hakmu meragukanku? Sekarang katakan, apa kamu mau mencoba cairan tes ini atau tidak? Rumah sakit Jinghe menerima investasimu. Tentu saja mereka membantumu bersandiwara. Nona Fang, menyebarkan fitnah tentang Rumah Sakit Jinghe bisa membuatmu terjerat masalah hukum. Bahkan, jika Xiao Bao terdiagnosis pun, kenapa kalian begitu yakin kalau aku yang menularkannya? Baiklah, Shen Yanxi, jangan berpura-pura suci lagi di sini. Mungkin saja kamu yang main gila di luar sana, lalu terjangkit penyakit itu, kemudian menularkannya kepada Xiao Bao kami. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Ternyata kamu bukan hanya jago berbohong, tapi juga sangat pintar bersandiwara, bahkan begitu ahli dalam memfitnah orang lain. Chen Yanxi, kamu selalu memintaku untuk menjaga martabat. Tapi ternyata kamu sendiri di luar, melakukan hal tak senonoh, sembarangan. Kamu terus memfitnahku seperti itu, tapi memangnya ada yang percaya? Bukankah Xiao Bao masih saja setia berdiri di sampingku? Itu karena dia jauh lebih bodoh darimu. Kamu, Xiao Bao. Bibi Fang mengajariku sejak kecil bahwa menjadi orang itu harus jujur. Di mataku, Bibi Fang adalah orang baik yang sangat tulus. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku apa yang sebenarnya ingin kamu katakan. Jika aku benar-benar tertular penyakit kotor ini, maka kemungkinan besar kamulah yang menularkannya padaku. Sama sekali tidak mungkin itu Bibi Fang. Lalu kenapa? Sehari-hari, hanya denganmu dan Bibi Fang aku berhubungan. Dengan tes yang sama ini, jika kamu terbukti positif berpenyakit, itu membuktikan bahwa kamulah yang berselingkuh. Chen Yanxi, berani tidak kamu melakukan tes? Lu Tingshan, kamu benar-benar konyol. Kamu mencari segala cara untuk mengusir Bibi Fang. Sekarang kamu malah mengajukan perceraian dan ingin merebut kendali perusahaan dariku. Tadinya kupikir kamu hanya salah paham tentang hubunganku dengan Bibi Fang. Tapi sekarang aku mendadak paham, kamu punya pria simpanan di luar sana, kan? Lihatlah betapa cemas wajahnya. Xiao Bao, tebakanmu tidak salah. Yang berselingkuh itu dia, bukan kamu. Lu Tingshan, Presiden Shen begitu mencintaimu, tapi kamu malah meragukannya. Ini urusan suami istri sedang bertengkar. Untuk apa kamu ikut campur? Jangan-jangan kamulah selingkuhan lama Shen Yanxi itu? Bicara apa kamu ini? Shen Yanxi, aku begitu tulus padamu, tapi kamu malah membalikkan fakta padaku dan menuduhku berselingkuh. Terserah apa katamu. Lu Tingshan, hari ini aku pasti akan menendangmu keluar dari perusahaan. Semuanya, jangan percaya pada ucapan wanita ini. Jika memang ada yang berselingkuh, itu pasti Shen Yanxi, dan bukan aku, Shen Yanxi. Meskipun masalah sudah sampai pada titik ini, aku masih sempat menyimpan sedikit harapan padamu, tapi aku tak menyangka, ternyata kamu melakukan perselingkuhan seperti ini. Aku tidak akan tinggal diam. Ternyata sosok kita yang sangat teliti. Dan begitu berwibawa yaitu Nona Shen ternyata punya pria simpanan juga di luar. Sia-sia Presiden Lu kita sangat mempercayainya. Kelihatannya saja terhormat. Siapa yang tahu kelakuannya di balik layar? Diam kalian. Jika bicara sembarangan lagi, aku akan menyuruh orang untuk mengusir kalian semua. Chen Yanxi, apa kamu masih berani melakukan tesnya? Baiklah, saya bersedia melakukan tes. Tapi saya punya satu syarat. Jika kamu kalah dalam taruhan ini, kamu tidak hanya harus pergi tanpa membawa harta apapun, tapi juga harus merangkak seperti anjing. Di dalam kantor ini? Aku tidak akan kalah, karena aku tidak pernah berselingkuh. Begitukah? Aku juga percaya pada kemampuanku menilai orang selama bertahun-tahun, aku pasti tidak salah.
Hasil tesnya negatif, Nona Shen tidak terinfeksi penyakit apapun. Hasil tes lolos. Bagus, bagus sekali. Sudah kukatakan kalau Presiden Shen tidak ada masalah. Baguslah. Ya. Aku akui aku sudah salah menuduhmu. Barusan kamulah yang memfitnah saya. Aku hanya merasa curiga secara wajar saja. Alasan yang bagus untuk sebuah kecurigaan. Chen Yangxi, apa yang akan kamu lakukan? Chen Yangxi, apa yang kamu lakukan? Lu Tingshan, kalian mencurigaiku, memfitnahku. Sekarang hasilnya sudah keluar, semuanya sudah menjadi jelas. Apalagi yang ingin kalian katakan? Lu Tingshan, sekarang giliranmu. Luka bekas suntikan tadi seharusnya sudah sembuh. Kenapa masih keluar cairan merah sampai sekarang? Akhir-akhir ini aku merasa kewalahan saat bekerja. Selalu merasa seluruh tubuh lemas. Apa mungkin aku benar-benar? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lu Tingshan, aku tanya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Reagen ini, kamu berani tes atau tidak? Baiklah. Akan ku tes. Xiao Bao, lupakan saja. Hatiku pilu melihatmu kesakitan. Nona Shen, perkataanku tadi memang agak keterlaluan, itu salahku. Bisakah kita batalkan saja tesnya? Bahkan jika harus berpisah, menurutku, lebih baik kita menyelesaikannya dengan cara yang baik-baik. Fang Nianqi, apa yang kamu cemaskan? Saat kalian memfitnahku, apa kalian pernah berpikir untuk memperlakukanku dengan baik? Awal, jika masalah hari ini tidak beres, Dana boleh pergi. Hari ini reagen ini mau tidak mau harus dites. Tidak ada pilihan lain. Nona Shen. Sudahlah Bibi Fang, jangan memohon padanya. Aku, Lu Tingchen, tidak takut karena aku benar. Xiao Bao, lupakan saja. Lebih baik kita minta maaf pada Nona Shen. Jangan sampai berakhir memalukan begini. Apa yang ditakutkan? Apapun risikonya, aku yang tanggung. Ci, Apa maksudnya? Maksudmu tidak ada apa-apa kan? Tuan Lu, sipilis. Sudah terdiagnosis. Apa? Apa benar Presiden Lu menderita sipilis? Begitulah. Sungguh tidak disangka. Bibi Fang, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak ingat pernah. Kapan aku berhubungan denganmu? Lu Tingshan, karena kamu tidak bisa membuat keputusan, maka biarkan aku membantumu memutuskannya. Semuanya sudah terlanjur basah, dan posisi Nyonya Presdir ini pasti akan menjadi milikku. Malam itu kamu sedang mabuk, kamu bilang kamu menyukaiku, dan ingin bersamaku. Kamu pun tahu, apapun permintaanmu, aku pasti akan menurutinya. Aku juga tidak tahu mengapa semua ini bisa jadi seperti ini. Kalau kamu tahu segalanya, kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Masalah penyakit sipilis ini, sebenarnya apa yang terjadi? Xiao Bao, aku hanyalah seorang wanita dan berada di negeri orang sendirian. Waktu itu aku ditipu, jadi aku benar-benar tidak sembarangan dengan pria lain. Sebelum ini aku sama sekali tidak menyadarinya. Andai aku tahu lebih awal, aku pasti akan memberitahumu. Menyahlah. Xiao Bao. Yangxi, aku sungguh tidak tahu tentang hal ini. Aku berjanji padamu, di dalam hatiku hanya ada kamu, tidak ada yang lain. Lu Tingshan, sudah saatnya bagimu memenuhi janji taruhanmu, meminta maaf kepadaku, juga kepada para pemegang saham. Kamu harus sekejam ini. Cih, hal ini, bukankah kalian sendiri yang setuju untuk terlibat? Kenapa Lu Tingshan? Apa kamu ingin lari dari tanggung jawab? Jika Presiden Lu tidak bersedia, kami bisa membantumu. Semuanya bantu Presiden Lu memenuhi janjinya. Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Xiao Bao. Aku Lu Tingchen. Mohon maaf kepada semuanya. Aku minta maaf pada kalian semua. Aku Lu Tingchen. Meminta maaf kepada hadirin sekalian. Sisi. Dengan begini, apakah Anda akan memaafkanku? Sebenarnya semua ini bukan salahmu. Yanxi, aku sudah tahu kamu pasti akan memaafkanku. Sudah kuduga, Nona Shen tidak akan perhitungan dengan orang seperti kami. Aku terus membiarkannya berkali-kali hingga menyebabkan hasil seperti hari ini. Jadi sekarang aku akan mengambil kembali semuanya. Jangan Siksi. Yanxi. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Kuberi kalian waktu 1 hari, tinggalkan villaku. Sekarang, cepatlah pergi dari sini.
Xiaobao, mari kita pergi. Xiaobao, tidak apa-apa kok. Aku akan selalu menemanimu di sisimu. Bibi Fang. Apa aku benar-benar sudah salah? Aduh, mana mungkin begitu. Xiaobao kita, setiap keputusan yang diambil pasti benar. Xiaobao, aku ingin memberitahumu kabar baik. Aku hamil. Apa? Setelah kejadian kita waktu itu, aku merasa ada yang aneh dengan tubuhku. Xiaobao, aku mengandung anakmu. Xiaobao, maafkan aku. Ini semua salahku. Orang yang seharusnya minta maaf itu aku. Bagaimana bisa aku melakukan hal seperti itu? Aku benar-benar bukan manusia. Xiaobao, jangan seperti itu, Xiaobao. Kena pancing lagi dia. Lu Tingshen, kamu benar-benar mudah ditipu. Xiaobao, bolehkah aku merundingkan sesuatu padamu? Bibi Fang, akulah yang telah menyakitimu, dan sudah seharusnya memberimu kompensasi. Katakan saja apa yang kamu inginkan secara langsung. Setelah diagnosa, aku tidak yakin berapa banyak sisa waktu yang aku miliki. Aku hanya berharap anak ini bisa lahir ke dunia. Dilahirkan? Tidak boleh. Xiaobao, aku tidak bermaksud lain. Setelah anak ini lahir nanti, aku tidak meminta status apapun. Aku hanya berharap kamu bisa berbaikan kembali dengan Nona Shen, agar kalian sekeluarga bisa hidup bahagia. Penyakitmu ini bisa menurun. Saat anak itu lahir, dia akan membawa penyakit bawaan lahir. Tapi anak ini tidak berdosa. Teknologi medis sekarang sudah sangat maju, pasti ada cara untuk mencegahnya. Xiaobao, ini adalah anak pertamamu. Siapa tahu setelah Nona Shen melihat anaknya, dia akan berubah pikiran. Bibi Fang, sudah di saat seperti ini pun, kamu masih memikirkanku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas budimu. Aduh, jangan bicara soal balas budi. Apa yang kuberikan untukmu, tidak pernah kuharap ada imbalannya. Terima kasih banyak. Sudahlah Xiaobao. Sebanyak apapun penderitaan yang harus kutanggung demi kamu, aku rela melakukannya. Hanya saja, aku takut akan terjadi sesuatu di masa depan, lalu nanti anak kita ikut hidup susah bersamamu. Akun bank milikku sudah dibekukan oleh Shen Yanxi. Kalau tidak, aku masih bisa menyisihkan dana untuk anak kita. Xiaobao, apa kamu bisa pergi bicara dengan Nona Shen? Mengingat hubungan kalian sebagai suami istri, mintalah dia memberikan uang tunjangan untuk anak ini. Keadaan sudah kacau seperti sekarang. Shen Yanxi tidak akan mau menemuiku. Xiaobao, demi anak ini, apa kamu bisa mencoba sedikit lagi? Apa yang harus kulakukan? Akan kucoba. Lu Tingshen, siapa juga yang mau terus menemanimu bermain? Setelah uangnya di tangan, aku akan pergi jauh dari sini. Sejak menikah, saya dan Shen Yanxi saling mencintai dengan tulus, tapi dia malah memanfaatkan saya. Dia pertama-tama memfitnah saya berselingkuh, lalu bekerja sama dengan seluruh pemegang saham perusahaan untuk menjebak saya, untuk mengusir saya keluar, semua demi merebut seluruh usaha keras saya selama bertahun-tahun untuk membangun perusahaan ini. Dalam masalah ini, saya tidak akan pernah mundur. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Saya yakin, semua rekan pemegang saham yang hadir di sini juga tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Saham grup Greentown anjlok. Nona Shen harus memberi penjelasan. Benar, Presiden Lu bawa kami untuk menemuinya. Baik. Minggir. Selama Lu Tingshen menjabat, dia telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Bahkan tidak ada satupun orang yang memberitahuku. Presiden Lu bilang dia akan mengatakannya sendiri pada Anda. Benar-benar tidak becus, hanya bisa mengacaukan segalanya. Presiden Shen, Lu Tingshen sengaja mengekspos ini ke media. Sekarang beritanya menjadi topik hangat. Banyak pemegang saham di bawah menuntut ganti rugi. Aku akan menenangkan suasana mereka dulu. Beritahu Departemen Humas, segera hubungi media untuk mengklarifikasi masalah ini secepat mungkin. Baik. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Tuan, tanpa janji temu, Anda tidak bisa menemui Presiden Shen, Tuan. Menjauh. Aku ingin menemui Shen Yanxi. Aku akan menuntut penjelasan langsung.
Yancy, kamu sudah melihat berita itu. Aku setuju soal perceraian itu, tapi soal perusahaan, aku harus mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi? Mustahil. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Lihat itu? Kepercayaan publik tetap ada padaku. Semua investor di luar sana sedang menunggu kabar dariku. Begitu aku memberi perintah, mereka akan langsung menerobos masuk. Lu Ting Shen, taktikmu masih saja picik. Yancy, Bibi Fang sedang hamil. Aku tidak punya pilihan lain. Tapi aku tidak akan mengambil uangmu secara cuma-cuma. Aku akan tetap menjabat sebagai CEO kehormatan grup Lucheng untuk menjaga citra perusahaan. Aku tidak sudi. Bibi Fang bilang, begitu bayi itu lahir, dia akan memberikannya pada kita. Bukankah kamu selalu sangat menyukai anak kecil? Sekarang kamu bisa jadi ibu tanpa rasa sakit? Jadi memberikan sedikit kompensasi pada Bibi Fang. Bukankah itu hal yang wajar? Ibu tanpa rasa sakit, ya? Niat busukmu itu sudah sangat terlihat jelas di depanku. Grup Lucheng menghabiskan banyak uang dulu untuk membangun citra pribadiku. Sekarang saat harga saham perusahaan bermasalah, hanya aku yang bisa membantumu. Aku tidak butuh. Aku lebih baik sahamku jatuh ke titik terendah, bahkan sampai keluar dari bursa, daripada harus memiliki urusan apapun lagi denganmu. Chen Yanxi, apakah kamu benar-benar ingin memutuskan segala hubungan? Bukan aku yang memutuskannya, tapi kamu yang menerima karma atas perbuatanmu. Lu Ting Shen, jika kamu berani menjelek-jelekan grup Lucheng lagi, aku akan buat kamu menanggung akibatnya. Apa kamu benar-benar ingin kita hancur bersama? Kamu salah lagi. Meskipun tanpa grup Lucheng, aku tetaplah Shen Yanxi. Sedangkan kamu, Lu Ting Shen, kamu hanya akan menjadi seorang gembel yang tidak punya apa-apa. Kepala pelayan Gao, usir dia. Baik. Yanxi. Cepat, segera ke grup Lucheng. Tuan, silakan naik ke mobil. $10 juta. Aku hanya minta $10 juta saja. Chen Yanxi, begitu uangnya masuk ke rekening, aku akan segera merilis video klarifikasi untuk membantu menaikkan kembali harga saham perusahaan. Kesepakatan ini sudah pasti sangat menguntungkanmu. Presiden Shen, Anda lihat itu? Rumor pasti akan selalu ada saatnya untuk diklarifikasi. Sampai saat klarifikasi itu tiba, grup Lucheng pasti sudah bangkrut. Chen Yanxi, berapa sisa uang di rekening perusahaan? Aku lebih tahu hal itu darimu. Bahkan jika perusahaan ini tidak bisa bertahan dan bangkrut, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan keuntungan apapun. Chen Yanxi, kamu yang memaksaku. Presiden Shen, kami semua sangat mempercayai Anda. Makanya kami berinvestasi di grup Lucheng. Sekarang, kejadian sebesar ini telah terjadi, Anda harus memberi kami penjelasan. CEO dari grup Lucheng, kami hanya mengakui Presiden Lu. Hari ini, Anda harus memberikan penjelasan pada kami. Beri kami penjelasan. Berikan penjelasan. Cepat. Berikan penjelasannya kepada kami. Berikan kepada kami. Beri kami penjelasan. Beri kami penjelasan. Cepat beri penjelasan. Chen Yanxi, lagi pula hidupku pun sudah hancur. Jika kamu tidak membiarkanku kembali ke grup Lucheng, maka kita habis bersama-sama. Hadirin sekalian, rekening grup Lucheng sudah tidak memiliki dana lagi. Sekarang semua proyek, juga karena masalah dana, semuanya terhenti. Saran saya pada kalian, berhentilah sebelum rugi semakin besar. Aku tidak peduli tentang apa yang terjadi di antara kalian. Sekarang aku rugi uang. Kalian harus menyelesaikannya sekarang. Benar, ganti rugi. Ganti rugi uang kami. Kembalikan uangnya. Ganti rugi. Kembalikan uang kami. Ganti rugi uang kami. Bayar kami. Presiden Shen, Anda pergi dulu. Bayar. Aku akan cari cara menahan mereka. Babak ini berani menghalangi jalan. Bayar. Ganti rugi. Bayar sekarang. Orang tua tak berguna. Bukankah kamu sangat setia? Hari ini akan kutunjukkan padamu melawan diriku, Lu Ting Shen. Tidak akan berakhir baik bagimu. Lu Ting Shen, kepala pelayan Gao punya penyakit jantung. Jika terjadi sesuatu padanya, kamu harus bertanggung jawab penuh. Apa kamu mengerti? Jangan banyak bicara. $20 juta untuk menebus grup Lucheng dan nyawa orang tua ini. Chen Yanxi, kita adalah suami istri. Jangan salahkan aku jika tidak memberimu kesempatan. Enyahlah, kepala pelayan Gao, kemari. Presiden Shen, saya tidak apa-apa. Cepat bangun, aku akan membawamu ke rumah sakit. $30 juta, Chen Yanxi. Setiap detik kamu ragu, aku akan menambah $10 juta lagi. Aku tidak terburu-buru. Aku ingin melihat berapa lama nyawa orang tua ini bisa bertahan. $40 juta, $50 juta, $60 juta. Lu Ting Shen, ingatlah apa yang kamu perbuat hari ini. Aku akan membuatmu membayar harganya. Semuanya, Presiden Shen, sepertinya sama sekali tidak menghargai uang hasil kerja keras kalian. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu beri dia pelajaran. Hajar dia, hajar dia, hajar dia, hajar dia.
Serang dia, serang dia, serang dia. Hentikan. Hentikan. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Eksisi, kakek datang terlambat. Kamu tidak apa-apa. Kakek, aku tidak apa-apa. Anak bodoh, terjadi masalah sebesar ini, tapi kamu tidak bilang pada kakek. Jangan ulangi lagi ya. Kakek, aku tahu aku salah. Seharusnya aku mendengarkan ucapan kakek sejak dulu. Sifatmu memang keras kepala. Jika ada masalah, kamu selalu suka menanggungnya sendirian. Jangan khawatir, kakek ada di sini untuk mendukungmu. Sekalipun keluarga Shen sudah tidak seperti dulu, kami masih memiliki kehormatan. Mulai sekarang, segala masalah grup Lucheng akan ditangani olehku, keluarga Shen, secara penuh. Keluarga Shen bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, keluarkan uangnya dan bagikan kepada semuanya. Bukankah begitu semuanya? Ya, kembalikan uang kami, kembalikan uang kami, berikan uangnya sekarang juga, cepat berikan uangnya, segera berikan uangnya. Anak ini, aku sudah tahu sejak lama bahwa dia memiliki niat yang buruk. Sisi, beberapa tahun ini kamu sudah menderita. Kakek, aku tahu aku salah. Ini adalah hukuman yang pantas untukku. Tapi, anak cucu dari keluarga-keluarga Shenku tidak seharusnya menerima ketidakadilan seperti ini. Bukannya kalian bilang rugi karena membeli saham? Itu masalah mudah. Haicheng keluarga Huo menyuntikkan dana 10 miliar dolar untuk membantu grup Lucheng bangkit kembali. Keluarga Huo memberikan kepada grup Lucheng hak pengembangan tanah di pusat kota. Sisi. Keluarga Haicheng keluarga Huo itu adalah keluarga paling berkuasa di dunia. Kudengar mereka menguasai 40% hak pengembangan tambang di seluruh dunia loh. Orang seperti apa Shen Yanxi ini sebenarnya? Kenapa kepala keluarga Huo sampai menunjukkan itikat baik lebih dulu? Huo Yulin, kenapa kamu kembali? Kudengar dari kakek kalau kamu sedang tertimpa masalah. Jadi aku segera meninggalkan urusan perusahaan untuk kembali membantumu. Tenang saja. Selama ada aku, tidak ada seorang pun yang bisa berbuat semena-mena padamu. Dengan investasi dari keluarga Huo, harga saham grup Lucheng pasti akan terus naik hingga mencapai batas atas. Sekarang, apakah kalian masih akan merugi? Tidak akan lagi, tidak akan lagi. Ini adalah urusan pribadi antara kami sebagai suami istri. Tidak ada hubungannya dengan orang luar sepertimu. Jangan sok ikut campur urusan orang lain. Keluarga Huo dan Tuan Besar Shen adalah rekan bisnis lama. Sisi adalah teman baikku. Kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku mengenalnya jauh lebih lama darimu. Jadi siapa yang sebenarnya orang luar? Itu masih belum pasti. Bagus ya. Apa jangan-jangan sejak lama kamu sudah memelihara pria simpanan di luar? Lu Tingshen, jangan terus menggangguku di sini. Kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Sayang, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Mana mungkin bisa berpisah begitu saja? Sisi, aku mohon padamu, mari kita berbaikan lagi. Pergi. Siksi, perasaan kita ini tidak boleh berakhir semudah ini. Lepaskan dia. Siksi. Lu Tingshen, aku peringatkan kamu, kalau kamu berani mengganggu Sisi lagi, akan kubuat kamu tahu akibatnya karena telah menyinggungku. Yanxi, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak ada seorang pun yang bisa merebutmu dari sisiku. Huo Yulin kan? Lihat saja pembalasanku. Kalau begitu coba saja. Aku siap kapan saja. Siapa lagi yang mau menarik sahamnya? Tidak jadi, kami tidak jadi menarik saham. Berkat dukungan CEO Huo, kami akan ikut mendulang keuntungan. Jangan banyak bicara. Kericuhan yang kalian buat tadi, kalian harus segera minta maaf kepada Presiden Shen. Presiden Shen, saya minta maaf. Kami benar-benar buta, sehingga membuat Anda merasa tersakiti. Semua ini gara-gara Lu Tingshen, kami semua telah tertipu olehnya. Biarlah masalah hari ini berakhir sampai di sini. Kami minta maaf. Ayo pergi, cepat pergi. Mohon maaf, aku sangat khawatir kamu akan terluka tadi, sehingga aku terlalu terburu-buru. Ada harapan nih. Trixie, kenapa masalah sebesar ini terjadi? Tapi kamu tidak memberitahuku? Tidak apa-apa, semua itu sudah berlalu. Lalu, apakah aku masih memiliki kesempatan? Anak itu, Yulin, kakek melihatnya tumbuh besar dari kecil. Aku sangat menjamin kualitas kepribadiannya. Kakek, bisakah kakek memberiku waktu untuk menenangkan diri sejenak? Aku tahu, kamu masih butuh waktu untuk beranjak dari masa pernikahanmu yang dulu, tapi aku bisa menunggumu. Tidak peduli berapa lama pun itu. Biarkanlah hal yang lalu tetap berlalu. Malam ini temani kakek untuk menyambut anak keluarga Huo itu merayakan kepulangannya. Soal restoran, kakek yang akan tentukan.
Aku sudah bilang ke bagian dapur, untuk khusus membuatkan beberapa makanan kesukaanmu. Tunggu aku sebentar ya. Baiklah. Maaf ya, aku sudah punya orang yang kusukai. Orang itu adalah Lutingchen. Sixi, jika dia tidak memperlakukanmu dengan baik, ingatlah untuk memberitahuku. Aku akan menunggumu. Sudah saatnya melupakan masa lalu dan memulai hidup yang baru. Bantu saya pesan tiket pesawat ke Amerika. Ya, untuk malam ini. Ya. Chen Yangxi. Santai sekali ya dirimu. Hal sebesar ini terjadi pada grup Lucheng. Kamu masih ada niat untuk makan di sini? Tadi aku dengar kamu pesan tiket pesawat. Kenapa? Apa kamu mau mencampakkan Lutingchen dan bersiap untuk melarikan diri? Lutingchen si sampah itu, bahkan orang sepertimu saja tidak bisa dia hadapi. Kamu juga jangan senang dulu. Perusahaan yang susah payah kamu rebut ini, sebentar lagi juga akan bangkrut. Nasibmu tidak lebih baik dariku. Puff, sepertinya restoran ini tidak bisa didatangi lagi nanti. Ada orang penyakitan yang kotor di sini, sampai udaranya pun ikut tercemar. Chen Yangxi, kamu... Tuan, Anda tidak boleh masuk tanpa reservasi. Reservasi apa? Saya cuma sedang mencari orang. Li Jiangwo? Fang Chunmiao, akhirnya saya menemukanmu. Kamu membawa kabur semua uangku, dan membuatku jatuh sakit karena tertekan. Sekarang hidupmu sangat santai, ya? Hah. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lihatlah. Wanita ini, dengan segala kata-kata manisnya, mengatakan ingin menikah denganku. Tapi ternyata, dia menipu dan mengambil uangku, diam-diam pergi ke luar negeri, dan berhubungan dengan banyak pria tidak jelas. Lihat, aku bahkan sampai tertular penyakit kotor. Apa? Penyakit menular? Sangat menjijikkan. Pelayan, kenapa membiarkan sembarang orang masuk? Wanita penipu ini, sekilas saja sudah terlihat bukan orang baik-baik. Aku tidak kenal dia. Semuanya, jangan percaya dia. Fang Pelayan. Chunmiao, cepat usir orang gila ini dari sini sekarang juga. Fang Chunmiao, jangan pikir, setelah kamu mengganti namamu, kamu bisa lolos begitu saja. Sampai pun kamu menghilang, aku pasti akan mengenali wajahmu. Katakan, mana uangku? Dia itu temanku. Dia punya banyak uang. Minta saja padanya. Berapapun yang kamu mau, pasti akan dia berikan. Jangan bergerak. Orang seperti dia, sama sekali tidak aku kenal. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Karena kamu berteman dengannya, utang yang dia miliki padaku, tolong bantu dia untuk melunasinya. Ini adalah urusan kalian berdua, apa hubungannya denganku? Baru saja aku melihat, kamu sedang berbicara dengannya. Dilihat dari penampilanmu, sepertinya kamu orang kaya. Aku tidak minta banyak darimu, cukup $2 juta. Uangku itu, termasuk biaya medis akibat penyakit yang dia sebabkan padaku. Tidak berlebihan, kan? Dia berutang padamu, seharusnya kamu lapor polisi. Lapor saja polisi, apa urusannya denganku? Kalau aku bisa lapor polisi, sudah kulakukan dari dulu. Tuan, tolong tenanglah sedikit. Aku beritahu ya, jika hari ini tidak ada uang, kalian berdua tidak diizinkan pergi dari sini. Dasar gila. Letakkan itu. Aku katakan sekali lagi, berikan uangnya maka. Kamu masih berani bergerak? Halo, nomor yang Anda tuju saat ini? Kemana sebenarnya Bibi Fang pergi? Bibi Fang! Siapa kamu? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Xiao Bao, cepat selamatkan aku. Siapa kamu? Lepaskan dia. Selamatkan aku. Kamu pasti simpanan laki-laki muda. Si Fang Chunmiao itu, kan? Fang Chunmiao? Dia salah orang, dia langsung mengancamku dengan pisau saat datang. Apa? Tidak kenal? Kamu terus mengatakan tidak akan bekerja di tempat hiburan lagi, dan mau hidup baik-baik denganku? Aku hampir saja percaya omong kosongmu. Menjadi pemandu lagu? Xiao Bao, dia hanya orang gila, jangan percaya apapun yang dia katakan. Cepat selamatkan aku. Bagus sekali kamu Fang Chunmiao, ternyata kamu punya kemampuan juga. Kamu bawa lari uangku, berubah jadi wanita kaya, sampai membuatku penyakitan begini, aku hampir tiada gara-gara kamu. Nak, kamu ingin menyelamatkannya? Beri aku $2 juta, dan aku akan segera melepaskannya. Kalau tidak, aku akan menghabisinya sekarang juga. Hei, jangan. Tenanglah.
Aku tidak punya cara untuk mengumpulkan uang sebanyak itu saat ini, tapi aku akan mencari jalan. Beri aku sedikit waktu. Yanxi, uang itu, bisakah kamu meminjamkannya padaku? Bibi Fang sedang hamil. Sesuatu yang buruk akan terjadi jika ini terus berlanjut. Apa hubungannya denganku? Hahaha. Dia hamil? Dia sudah lama tidak bisa punya anak lagi? Dia belum memberitahumu? Apa? Sepertinya kamu, si wajah tampan ini, juga telah ditipu olehnya. Reputasi Fang Chunmiao di luar sana, seperti apa aslinya, kamu bisa pergi cari tahu sendiri. Omong kosong apa ini? Aku tidak izinkan kamu memfitnahnya. Tak kusangka, anak muda sepertimu ternyata budak cinta juga, ya? Kamu tidak apa-apa. Bibi Fang, katakan yang sejujurnya padaku. Apa kamu benar-benar tidak mengenalnya? Xiao Bao, dia itu orang gila. Kamu jangan sekali-kali percaya dengan ucapannya. Mana mungkin aku mengenal pria macam itu? Tidak kenal. Kelihatannya tidak begitu menurutku. Diam kamu. Ini perbuatanmu. Pasti kamu. Kalian berdua bekerja sama kan? Chen Yangxi, kamu sengaja menyuruh orang datang untuk merusak reputasiku. Kamu benar-benar jahat. Ucapan seperti itu hanya bisa menipu Lu Tingshan saja. Chen Yangxi, apa kamu harus membuat kami tiada, baru kamu akan merasa puas? Terserah apa pikirmu, aku malas berbicara panjang lebar dengan orang-orang seperti kalian. Ingin uang? Jangan biarkan dia pergi. Jangan bergerak, berikan uangnya ke sini. Kak Besar, jika kamu menginginkan uang, aku bisa memberikannya kepadamu, tapi tidak dengan cara seperti ini. Kamu adalah korban yang pernah dia tipu, begitu juga denganku. Kita berdua seharusnya bersatu untuk melawan orang-orang jahat ini. Bagaimana menurutmu? Kamu benar. Ini semua gara-gara kamu. Jangan. Jangan. Kamu tidak apa-apa, Xiao Bao. Shen Yangxi, kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi, tapi kamu masih menghasut pelaku untuk menghabisi kami. Hari ini aku benar-benar sadar, ternyata kamu hanyalah seorang wanita yang kejam. Kak Besar, tenanglah dulu. Aku tahu, kamu pasti sudah disakiti oleh wanita ini dengan sangat mendalam. Tetapi kamu tidak boleh main hakim sendiri. Jika kamu ada masalah, bisa katakan padaku. Percayalah padaku, aku punya kemampuan untuk membantumu. Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku punya ceritanya, tapi butuh banyak minuman keras untuk menceritakannya. Itu masalah gampang. Bibi Fang, kenapa kamu melakukan ini? Aku. Memang kenapa lagi? Apa kamu sekarang takut? Takut orang lain mengetahui masa lalumu? Chen Yangxi, jangan coba-coba memfitnahku. Aku justru sedang berusaha mencegah penjahat ini bertindak. Xiao Bao, kamu harus ingat, sebelumnya Chen Yangxi sudah memfitnahku berkali-kali. Kalau saja kamu tidak waspada dan menghentikannya, dia pasti sudah berhasil menjebakku. Kali ini, dia pasti sudah menggunakan cara yang sangat licik. Ah, benar juga. Chen Yangxi, kali ini aku benar-benar melihat siapa kamu sebenarnya. Bibi Fang, mari kita pergi. Semakin jauh dari orang seperti dia, semakin baik. Hari ini, tidak ada satupun yang bisa pergi dari sini. Letakkan senjatamu. Cepat turunkan pisaumu. Dia itu temannya CEO Huo. Apa kamu sudah bosan hidup? Kamu temannya CEO Huo? Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat minta maaf. Ada yang terluka? Maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini semua gara-gara wanita ini. Kalau bukan karena dia, semua masalah ini tidak mungkin akan terjadi. CEO Huo, Anda adalah orang yang murah hati. Tolong lepaskan saya. Melepaskanmu? Itu tergantung seberapa tulus dirimu. Pergi! Berhenti. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Semua ini fitnah. Chen Yangxi, kamu sengaja mencari orang untuk menjatuhkanku. Kamu benar-benar kejam. Huo Yulin, meskipun keluarga Huo kalian berkuasa, tapi kalian harus tetap pakai akal sehat. Xiao Bao, apa kamu masih belum paham? Chen Yangxi ini meributkan perceraian denganmu karena dia punya pria lain. Dia ingin mengusirmu dari grup Lucheng dan membuat namamu hancur. Semua hal ini, dia yang mengatur semuanya. Apa yang kamu lakukan? Dasar sampah, cepat tutup mulutmu. Kalian berdua dengarkan baik-baik. Sekarang juga, segera minta maaf pada CEO Huo dan temannya. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Pesawat akan segera terlambat. Aku harus mencari cara agar bisa segera kabur. Aduh, perutku sangat sakit, Bibi Fang. Xiao Bao, bisakah kamu membawaku ke rumah sakit?
Baik, kita segera pergi sekarang. Berhenti. Shen Yanxi, bagaimanapun kita pernah menjadi sepasang suami istri, apa kamu benar-benar tidak akan memberikan belas kasih sedikit pun padaku? Eksiksi, bagaimana kalau aku saja yang menanganinya? Tenang saja, aku bisa menanganinya sendiri. Baiklah, jika butuh sesuatu, katakan saja kapanpun. Ya, Lu Tingshan, sadarlah, wanita ini sejak awal sudah menyimpan rahasia terselubung, tapi kamu masih saja percaya padanya tanpa syarat. Benar-benar bodoh sekali. Shen Yanxi, hentikan sandiwara sok sucimu itu. Bibi Fang benar, nasibku sekarang bisa berakhir seperti ini. Bukankah semua ini berkat dirimu? Kamu ini adalah wanita yang paling jahat. Karena kamu sangat keras kepala dan tidak mau menyerah, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Sekali lagi, grup Lu Cheng akan segera menyerahkan semua bukti ke pengadilan. Selama bertahun-tahun ini, kerugian yang kamu timbulkan pada grup Lu Cheng setidaknya mencapai 80 juta dolar. Aku akan membuatmu mengembalikan semuanya tanpa tersisa sepeser pun. Shen Yanxi, teganya kamu memperlakukan Xiaobao kami seperti ini? Diam. Lu Tingshan, kamu terus saja bersikap keras kepala, percaya pada fitnah, dan terus menyakitiku berulang kali. Selanjutnya, aku akan meminta pengacara terbaik di Haicheng untuk mengajukan tuntutan kepadamu dan Fang Nianqi. Persiapkan dirimu. Hal yang menantimu hanyalah hukuman penjara selamanya. Shen Yanxi, aku sudah paham sekarang. Bukankah kamu hanya iri dengan hubungan aku dan Bibi Fang? Baiklah kalau begitu, tunggulah sampai kalian memberikan keterangan pada polisi. Saat kamu mengetahui seperti apa wajah asli Fang Nianqi, aku harap kamu masih bisa mengatakan hal itu. Xiaobao, jangan pernah dengarkan omong kosongnya. Perasaanku padamu itu nyata. Bagaimanapun situasinya, aku tidak pernah berbohong. Oke, simpan saja kata-katamu ini untuk polisi nanti. Bawa mereka ke kantor polisi. Fang Chunmiao, nanti saat kamu sudah di dalam sel, coba saja untuk tetap ingkar janji padaku. Bibi Fang, aku di sini. Selama yang kamu katakan itu benar, meskipun harus mengorbankan segalanya, aku akan membuktikan kesucianmu. Aku ingin bersamamu selamanya. Nona Shen, semua ini dilakukan oleh Lu Tingshan atas keputusannya sendiri, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Nona Shen, semua ini adalah perbuatan Lu Tingshan sendiri. Dia melakukannya atas kemauannya sendiri, sama sekali tidak ada hubungannya dengan aku. Kalau kamu mau membuat perhitungan, cari saja Lu Tingshan. Tolong lepaskan aku ya. Bukankah kamu sangat pandai berdalih? Kenapa? Sekarang kamu ketakutan? Ini semua salahku. Aku tidak seharusnya menyinggungmu. Bibi Fang, kenapa kamu melakukan ini? Bukankah seharusnya kamu dengan teguh memilih untuk tetap berada di sisiku? Siapa juga yang mau di pihakmu? Kamu tidak punya uang dan tidak berguna juga, selain hanya bisa membual bahwa dirimu adalah presiden direktur grup Lu Cheng. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Bibi Fang, kamu... Kenapa dengan aku? Semua ini terjadi karena perbuatanmu padaku. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan berakhir dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita dulu pernah berkata akan bersama untuk selamanya. Di duniaku, sekarang hanya tersisa dirimu seorang. Apakah janji-janji sebelumnya sudah tidak berlaku lagi? Bahkan kamu pun tega meninggalkanku. Siapa juga yang mau bersamamu selamanya? Sejujurnya, aku sudah lama membeli tiket pesawat ke luar negeri. Awalnya aku berencana menguras kekayaanmu, sekali lagi, tapi siapa sangka sampah sepertimu bahkan tidak bisa mengurus hal sekecil ini. Sejak ibuku tiada, aku sudah menganggapmu sebagai satu-satunya sandaran hidup di dunia ini. Saat kali ini kamu pulang ke tanah air, aku mempercayaimu. Aku melindungimu di mana-mana. Tapi kamu, bagaimana caramu memperlakukanku? Aku mendengarkanmu sampai bercerai dengan Sisi. Dan sekarang namaku hancur total. Itu salahmu sendiri. Jika aku adalah Nona Shen, aku seharusnya sudah mencampakkanmu sejak dulu. Kalau itu aku pun tidak sudi bersamamu, si sampah yang bodoh dan lamban ini. Fang Nianqi, kamu mengatakan kata-kata yang begitu tak tahu diri. Apakah kamu tidak merasa bersalah padaku? Memang sudah seharusnya kamu melakukan segalanya untukku. Tanpaku, kamu bukan apa-apa sekarang. Jika kamu ingin membalas budiku, tentu saja boleh. Kalau begitu, tanggunglah semua tanggung jawab untukku. Semua hal yang aku lakukan adalah atas perintahmu. Sekarang setelah ada masalah, kamu ingin mendepakku untuk dijadikan tumbal, kan? Aku tidak peduli. Kamulah yang seharusnya dihukum, bukan aku. Nona Shen, Lu Tingshan bersedia menanggung semuanya untukku. Cari saja dia jika ada urusan. Aku tidak punya masalah denganmu. Bisa lepaskan aku, ya? Ini urusan kalian berdua. Jika dia bersedia menanggung semua tanggung jawabmu, aku tidak keberatan. Dia pasti bersedia. Fang Nianqi,
Kamu sudah berumur, kenapa masih begitu tidak tahu malu? Mengatakan hal-hal seperti itu, apa kamu tidak merasa malu? Waktu kamu bermanja-manja denganku, kenapa kamu tidak mengeluh aku sudah tua? Baiklah, kalau memang begitu, mari kita perjelas semuanya. Sejak kamu tinggal di villa, aku terus membelikan hadiah untuk membujukmu. Aku bahkan nekat memakai uang perusahaan untuk membelikanmu tas. Kembalikan uang yang kuberikan padamu. Itu kamu berikan dengan sukarela. Atas dasar apa aku harus mengembalikannya? Lagi pula, uangnya sudah habis terpakai, tidak tersisa sepeser pun. Tidak tersisa sepeser pun? Lalu bagaimana dengan uang saya? Aku akan mengembalikan uang Anda. Tunggu, kali ini aku tidak membohongi Anda. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku. Apa yang dia katakan tadi benar? Cepat katakan sejujurnya. Apa kamu benar-benar Fang Chunmiao? Bicaralah. Apa kamu sebenarnya adalah Fang Chunmiao? Lalu kenapa kalau aku memang Fang Chunmiao? Lu Tingshen, untuk apa kamu meributkan hal ini? Apa gunanya sekarang? Lalu bagaimana dengan kehamilan yang kamu katakan? Kehamilan itu juga palsu. Hamil? Tentu saja, itu sungguhan. Bohong? Dasar wanita tak tahu malu, kamu sudah mengangkat rahimmu bertahun-tahun yang lalu, bahkan aku yang menemanimu ke rumah sakit. Hamil apa maksudmu? Hah? Ternyata, kebohongan yang sangat dangkal ini. Hanya aku yang bersedia mempercayainya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Jika saja kamu memberitahuku, dan berterus terang tentang hal ini, aku akan mempercayaimu tanpa syarat. Tapi kenapa kamu harus menggunakan cara-cara yang begitu picik? Aku punya banyak sekali utang. Aku juga punya kesulitan sendiri. Memangnya aku tidak? Aku mempercayai perkataanmu. Aku meragukan Siksi. Bahkan karena dirimu, aku sampai menceraikannya. Wanita kejam, apa kamu pikir setelah mengkambing hitamkanku, kamu bisa lolos begitu saja tanpa hukuman? Marga Fang, urusan kita belum selesai. Aku. Siksi, aku salah. Aku benar-benar mengaku bersalah. Aku tidak seharusnya salah paham padamu, apalagi meragukanmu. Kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupku, tapi aku malah tidak bisa melihat kebenaran dan bertengkar denganmu. Bisakah kamu memaafkanku? Aku tidak butuh apapun. Aku hanya butuh sepatah kata darimu. Tolong maafkan aku. Sudah terlambat. Bisakah kamu memaafkanku? Aku bahkan tidak rela melihatnya menjatuhkan setetes air mata pun. Tapi kamu justru demi seorang pengasuh, berulang kali membuatnya marah. Beginikah caramu memperlakukan istri yang sudah memberikan segalanya untukmu? Maafkan aku, Sishi. Aku minta maaf. Jika aku tahu semua ini lebih awal, aku tidak akan membiarkanmu tetap bebas, dan terlebih lagi, tidak mungkin membiarkanmu mendekatinya. Satu langkah pun. Dasar sampah yang hanya bisa merugikan orang lain. Nona Shen, ini urusan kalian berdua. Aku tidak mau masuk penjara. Nona Shen, aku minta maaf padamu. Tolonglah bermurah hati. Maukah kamu memaafkanku? Kalau sudah begini, buat apa menyesal sekarang? Bawa pergi. Jangan, tolong jangan. Nona Shen. Siksi. Maafkan aku. Tadinya aku berniat membawamu jalan-jalan untuk membantumu melupakan perceraian ini. Tidak menyangka akan seperti ini. Yulin, 5 tahun yang lalu, kamu menyatakan cinta padaku di sini. Apakah kamu masih ingat? Tentu saja. Besok adalah hari terakhir masa tunggu perceraian. Aku dan Wu Tingshen sudah selesai sampai di sini. Kamu besok menikahlah denganku. Bagaimana? Baiklah. Aku sudah melewatkan 5 tahun. Paling berharga dalam hidupmu, tapi selama 5 tahun ini, cintaku padamu tetap sama dan tidak pernah berubah. Keluarga-keluarga Shen kita, pria seperti apa yang tidak bisa kita dapatkan? Kenapa harus menikah dengan Lu Tingshen, si bocah miskin itu? Kakek, aku berhak menentukan dengan siapa aku menikah. Tidak perlu kakek ikut campur. Siksi, aku ingin. Maaf. Aku selalu berpikir, jika suatu hari aku bisa menikahi dirimu yang sangat bersinar ini, betapa beruntungnya aku, Huo Yulin. Siksi, tolong beri aku kesempatan untuk melindungimu. Maukah kamu? Iya. Mereka sudah ditahan. Masalahmu cukup rumit. Pulanglah dulu untuk istirahat sambil menunggu pemberitahuan selanjutnya. Terima kasih, Pak Polisi. Aku harus benar-benar minta maaf secara langsung kepada Yanxi, memohon agar dia memaafkanku. Aku, Lu Tingshen, sama sekali tidak akan bercerai. Nona, pakaian untuk foto identitas besok. Sudah saya siapkan untuk Anda. Terima kasih banyak.
Aku cukup sibuk akhir-akhir ini, dan luka Anda juga baru saja sembuh. Serahkan saja urusan kecil seperti ini kepada orang lain. Ya, belakangan ini cuaca semakin dingin. Anda juga harus istirahat lebih awal. Yangshi, aku tahu kamu bisa mendengar suaraku. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak mengabaikan perasaanmu. Apalagi hanya karena Fang Nianqi aku menceraikanmu. Sejak kamu pergi, hatiku terasa hampa. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Mengapa kamu begitu tega? Satu pun barang kenangan tidak kamu tinggalkan untukku. Yansi, aku akan Yansi, segera menyuruh orang untuk aku tahu. mengusirnya. Iya. Bisa balas ucapanku satu kali saja. Yansi. Kepala pelayan Gao, apakah Yansi mendengar suaraku? Tolong bantu aku membujuknya. Mohon mintalah dia agar mau kembali denganku. Berani sekali Anda datang mencari nona kami, Lu Tingshan. Biar aku beritahu kamu, cepat pergi dari sini. Kepala pelayan Gao, kepala pelayan Gao. Kepala pelayan Gao, apapun yang terjadi, aku memohon padamu. Izinkan aku menemuinya sekali saja. Aku benar-benar punya sesuatu yang harus aku jelaskan padanya. Kepala pelayan Gao. Pergi. Yansi, aku tahu kamu mendengarku. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku sungguh tahu bahwa aku salah. Shen Yanshi, aku mencintaimu. Kamu telah berkorban begitu banyak untukku. Tapi aku masih menyalahkanmu. Aku benar-benar tidak berguna. Lu Tingshan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kenapa harus takut? Aku mencintaimu. Aku ingin seluruh dunia tahu. Ini bunga untukmu. Shen Yanshi, apa kamu lupa? Waktu itu, kakekmu tidak merestui kita bersama. Kamu mengunci dirimu di kamar selama 3 hari 3 malam. Aku takut kamu kelaparan. Jadi aku lewat jendela membawakanmu makanan enak. Hubungan kita ini tidak bisa berakhir begitu saja. Jika kamu benar-benar berniat memaafkanku, maukah kamu membuka jendelanya? Semua sudah terlambat. Lu Tingshan, kita tidak perlu bertemu lagi. Kalian berdua pengantin baru, tolong mendekat sedikit. Ayo, lebih dekat lagi. Nah, bagus. Tetap tersenyum ya. Benar, tersenyum lagi. Kalian kan sudah mau menikah, kenapa masih malu-malu begitu? Ayo mendekat sedikit. Istriku ini orangnya pemalu, lagi pula ini pertama kalinya dia menikah, wajar saja kalau dia merasa sangat gugup kan. Bagaimana menurutmu? Yansi. Permisi, maaf mengganggu. Halo, apa Anda melihat seorang gadis di sini? Orangnya langsing dan tinggi, senyumannya sangat manis. Dia datang ke sini hari ini untuk menikah dengan orang lain. Yang langsing dan tinggi ya? Tidak ada. Pengantin wanita tadi sepertinya sedang melamun ya. Mari kita ambil satu foto lagi. Tunggu sebentar. Hei, tunggu. Oh, tidak apa-apa. Foto tadi sudah sangat bagus. Tidak perlu mengambil foto lagi. Terima kasih. Siksi, jika kamu merasa lelah, kita bisa istirahat sebentar. Aku hanya tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu aku sebentar. Ya. Jika kamu belum siap, aku bisa menunggu. Siksi, aku akan memberimu waktu untuk berpikir, dan akan sepenuhnya menghargai semua pemikiranmu. Jangan salah paham. Barang yang seharusnya aku buang, aku melupakannya. Mari kita lanjutkan. Ya. Pernikahan adalah urusan besar. Foto ini harus diambil dengan sangat baik. Ayo pergi. Ya. Tunggu sebentar. Yansi. Yansi, tunggu sebentar. Tuan, apa ada masalah? Kamu sudah sadar. Tagihanmu sudah menumpuk cukup banyak. Segera hubungi keluarga untuk membayar biaya rawat inap. Saya tidak punya keluarga dan tidak punya uang untuk membayar. Aku telah kehilangan orang yang paling aku cintai. Sekarang, aku juga sudah hampir tiada.
putri keluarga Shen, Shen Yanxi, dengan pewaris keluarga kaya Hai Cheng, Huo Yulin, melangsungkan pernikahan hari ini. Reporter stasiun TV melaporkan, Yangxi, apakah kamu benar-benar akan mencampakkanku? Nona Shen, Anda memiliki karier yang sukses, pernikahan yang membuat iri, dan pernikahan Anda akan segera digelar. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada semua orang di depan layar? Ya, Aku dulu pernah melewati saat-saat terburuk dalam hidup, tetapi aku yakin selama memiliki keberanian menghadapi kesulitan, semuanya akan segera berlalu. Selain itu, aku juga ingin berpesan kepada semua gadis di dunia agar berani mengucapkan selamat tinggal kepada masa lalu, agar kalian dapat menuju kehidupan yang bahagia. Yanxi, maafkan aku. Aku harus mencarimu. Yanxi, tunggu aku. Yanxi, tunggu aku. Mari kita persilahkan pasangan pengantin memasuki ruangan. Mengapa? Shen Yanxi, mengapa kamu meninggalkanku? Mengapa? 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 Exi, aku sangat beruntung. Kamu bersedia menerimaku. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Aku akan berusaha untuk menjadi semakin baik. Aku percaya padamu. Lu Tingchen baru saja mengalami kecelakaan. Saat tiba di rumah sakit, dia sudah tiada. Hanya orang asing, setelah ini hal seperti itu, jangan ceritakan lagi padaku. Baik. Terima kasih sudah menghadiri pernikahan kami. Silakan nikmati hidangannya. Mari.